mungkin kami mohon izin untuk memulai yang pertama ini dari Bapak Alphonsus Theodorus selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT. Kepada Bapak Dr. Alphonsus Theodorus kami persilahkan. Selamat malam, selamat hari Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat. Pak Yosep, saya punya waktu 15 menit atau 10 menit atau 5 menit atau bagaimana? Waktu yang ada 5-7 menit, Bapak. Oke. Saya kasih pandangan dulu ya. Memang ada beberapa file yang sudah disiapkan oleh tim saya. Saya kasih gambaran begini dulu Bapak Ibu yang saya hormati. Singkat saja, dalam 2 minggu, 3 minggu terakhir, saya melakukan satu perjalanan panjang dengan pemerintah pusat. Saya kunjungi itu pertama ke Kemensos, kedua saya ke DKI, saya ke Bappenas, dan terakhir saya ke Dirjen Perbendaharaan. Ada beberapa informasi yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Memang upaya-upaya pemerintah provinsi untuk menurunkan kemiskinan di NTT terlihat dari data yang tadi Pak Yosep sudah sampaikan. Tapi hal yang sangat menarik yang saya temukan, dan saya pergi di pusat datanya, saya menemukan 2-3 hal yang perlu saya sampaikan di forum ini. Pertama, data Kemensos itu mereka punya data 6NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Yang data itu, aturan Permensos itu, data yang update dan selalu mengalami perubahan, real time. Itu pertama, harus saya sampaikan di forum ini. Kedua, proses data itu dimunculkan di musyawarah desa atau musyawarah kelurahan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, petugas DTKS, petugas PKH, dan petugas Dasawisma yang ada di desa. Ketiga, saya melihat ternyata data yang ada, NTT itu yang terima bansos itu 3,6 juta penduduk NTT. Sementara Permensos itu menjabarkan bahwa fakir miskin itu harus ada 9 kriteria yang ada di situ. Satu saja tidak ada, dia langsung kategorikan miskin. Pertanyaannya, apa penduduk NTT itu yang miskin 3,6 juta karena terima bansos? Atau yang miskin itu 1.120.000 yang sudah dirilis. Angka sekarang per Maret 2024 19,48%. Itu saya omong dulu yang miskin. Saya tidak bicara dulu tentang yang multisektoral tadi. Karena kalau multisektoral nanti saya kasih tahu ada satu data resosek namanya. Yang bisa nanti dicerna untuk keluar sepakat nanti. Kemudian skim itu kita coba kaji untuk kita selesaikan supaya data itu bisa fokus kemana yang harus diberi bantuan. Dan sebagai catatan terakhir saya mau beritahu ke Bapak Ibu yang saya hormati. Indonesia yang terima bansos itu 136 juta. Penduduk Indonesia tidak sampai 280 juta. Nah, kemudian sekarang menyikapi itu, apa yang harus kita lakukan? Jadi data menjadi kunci yang harus kita bereskan dulu. Itu kata kuncinya. Nah, pemerintah pusat keluarlah data untuk kemiskinan ekstrim, P3KE. Kemudian data Reksosek, Registrasi Sosial Ekonomi, yang kita sudah punya hak akses, yang ada kesepakatan antara pemerintah provinsi melalui gubernur, dan perjanjian kerjasama lagi proses untuk ditandatangani saat ini, sehingga kita punya akses. Tapi hak akses itu kita harus koordinasi pusat dengan teman-teman di Bappenas. Di situ akan lihat itu desil 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Di desil 1, 2, 3, 4 itu, itulah konsentrasi bantuan yang harus dilakukan. Jadi kalau peta itu, harusnya dia begini Pak. Kalau desil 1 itu begini dia, terbalik begini nih. Paling banyak itu di desil 1, di 10 begini. Yang terjadi sekarang data yang real time itu, yang sekarang dimiliki per 2022, dia begini Pak. Yang sedikit itu dikasih ini, yang miskin papa ini sedikit bantuannya. Yang sini ini, yang banyak ini. Ada yang begini juga datanya. Nah, sehingga kita pemerintah provinsi dengan aplikasi sepakat kita lakukan ya koordinasi. Kemudian kita coba padu padan datakan. Nah, kalau memang Pak Yosep mengizinkan sebentar saya akan sampaikan materi, saya sampaikan. Karena materi tim saya sudah siapkan. Tapi kalau ini hanya untuk 7 menit saya beri statement,
Kira-kira itu situasinya. Kembali ke kemiskinan multisektoral yang Bapak sampaikan tadi. Yang pasti data itu mengalami penurunan. Itu kenyataannya. Artinya pemerintah melakukan kerja keras untuk melakukan itu. Tidak hanya pemerintah provinsi, dari pemerintah kabupaten sampai tingkat desa, kemudian pemerintah pusat intervensinya cukup kuat dengan APBN. Tetapi saya mau beritahu Bapak Ibu yang saya hormati, kalau lihat multisektoral yang disampaikan, variabelnya banyak sekali yang menggambarkan kalau keluar dari situ, dia sudah settle. Pertanyaannya, waktu dia settle, pekerjaan dia apa? Itu titiknya. Saya mau beritahu ke Bapak Ibu yang saya hormati, dalam analisis kami juga, kemiskinan di NTT itu 1 juta lebih sedikit itu ada di desa. Jumlah desa di NTT itu 3.137 desa. Bapak Ibu bayangkan kalau dalam posisi tadi, nutrisi, perumahan, dan seterusnya, bayangkan kalau baby yang 1 hari lahir 364 orang di NTT, 200 saja lahir di desa. Bapak Ibu udah bayangkan bagaimana masa depan anak itu yang lahir sebagai masa depan NTT untuk menghadapi situasi bonus demografi nanti untuk masa depan NTT di 20 tahun mendatang. Itu udah kebayang itu. Itu yang menjadi tantangan serius kita dan bukan tantangan pemerintah daerah saja. Itu menjadi tantangan pemerintah pusat sehingga dia betulkan dulu data itu. Dia betulkan data itu dengan real time sehingga tahu dulu. Yang mengejutkan lagi, Pak Stef, Pak Kabombu, teman-teman, Pak Yahya Ado, semua rekan-rekan yang hadir ini. Saya ditunjukin foto oleh teman-teman di Kemensos, di pusat datanya. Pemerintah provinsi punya kewenangan membuka data itu sifatnya monitoring evaluasi. Pemerintah kabupaten itu membedah by name by address, dia yang mengupdate real time-nya. Mengejutkan kalau saya kasih tahu ke sini. Saya tidak sebut kabupatennya. Ada rakyat kita yang menerima bansos itu bertahun-tahun. Rumahnya, tembok ada fotonya. Depan rumahnya ada mobil. Depan rumahnya ada sepeda motor. Mengejutkan bagi saya. Dan saya bilang, kenapa tidak lapor polisi? Karena itu bukan 1 tahun. 2 tahun, 3 tahun. Nah, itu kira-kira gambaran situasi sekarang. Sehingga pertanyaannya, penyelesaiannya skema tadi atau penyelesaian motivasi yang dikejar. Supaya diri itu bangkit. Bahwa saya tidak boleh miskin, tidak boleh saya ngaku miskin terus. Itu titiknya. Riset itu saya sementara lakukan sekarang. Sehingga orang punya motivasi. Jangan sudah dibilang miskin, sampai mati pun bilang miskin terus. Sampai keluarga kepala desa pun ngaku miskin. Kepala bupati ngaku miskin. Tamat punya keluarga, saudara miskin semua. Mereka yang daftar. Itu berbahaya. Makanya ada angka 3,6 juta tadi yang terima bansos. Mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman semua. Saya agak keras di situ. Saya termasuk orang yang begitu bicara kemiskinan dalam posisi duduk yang tidak nyaman. Begitu bicara NTT. NTT begitu besar sumber daya alamnya. Tapi rakyatnya setiap saat pergi gereja minta kaya. Begitu bansos semua datang, pagi itu dia langsung ngaku miskin, Pak. Itu hati-hati sekali di data itu. Ini sekarang kita lagi padu-padankan. Kita lagi proses sekarang. Dan saya berinisiatif kuat, proses ini jalan. Ini rekan-rekan saya, ini Adel di sini, ada Gary ini. Pada Pak Astron itu tim saya di Bapeda. Kita lagi usut semua itu, kita padu-padankan. Skim ini kita petakan sehingga jangan salah lagi berikan itu. Sehingga kalau komposisi itu kita selesaikan di akarnya supaya rakyat itu punya pendapatan yang garis kemiskinan kita itu 520 ribuan sekian per bulan. Jadi kalau itu kita dorong, kalau kemiskinan ekstrim itu 330 ribuan sekian. Nah, kalau multidimensi tadi, itu kan faktornya banyak sekali tuh Pak Yosef. Banyak sekali itu. Nah, banyak itu pertanyaannya, kalau multisektoral ini, satu saja tidak termenuhi dia miskin, seperti di teman-teman yang di peraturan Menteri Sosial itu, atau kita masuk dengan sepakat untuk bedah lagi, kita lakukan treatment apa. Itu mungkin statement awal saya, membuka juga pikiran kita semua, itu kenyataan yang saya lakukan dalam 1-2 bulan ini. Dan itu yang saya ngomong itu dapat dipertanggungjawabkan. Karena saya dengan tim pergi ke Kemensos. Yang menarik lagi, saya pergi ke Jakarta. Jakarta punya data tuh luar biasa sekali. Dia kawinkan antara Resosek, DTKS, P3KE, dia punya tarik data, dia punya data Bapenda, sehingga rakyat yang punya motor, punya mobil terdata, dia padu-padankan. Tidak ada lagi yang mengaku miskin di sana. Itu dia coba langsung masuk di daerah situ. Tapi berbasis nomor induk kependudukan. Kira-kira begitu gambarannya. Mungkin statement awal saya di situ. Nanti sebentar kita diskusi. Saya coba bisa jawab sebisa yang saya jawab. Nanti kemudian kita komunikasi aktual. Dan kemudian kita masuk ke daerah kita. Ini tantangan kita semua. Karena apapun yang terjadi, NTT ini
dalam kurun waktu 5 tahun dan kurun waktu 13 tahun kita turun 3% lebih. Jadi kalau dia linear, tambah 26 tahun lagi kita turun paling 6% lebih. Apa itu? Ya, Sementara 2045 Indonesia menginginkan kemiskinan di Indonesia itu di bawah 1%. Jangan sampai 1% itu NTT itu ada 10% di dalam. Itu yang saya takutkan. Yang itu yang sementara kita coba melakukan langkah-langkah terdik dan coba memadukan data dulu sebagai pintu masuk untuk membedah ini semua. Konsep itu yang kita bangun nanti di dalam upaya-upaya mengatasi kemiskinan secara graduasi, melekat ke seluruh sektor, dan step by step kita selesaikan. Itu mungkin statement awal saya. Saya baik. kembalikan ke Pak Yosep, ini bisa jadi pemantik dan beberapa informasi update yang bisa diketahui oleh kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Alfonsus atas pandangannya. Ada beberapa hal yang saya catat di sini terkait data, penyelarasan data untuk benar-benar melihat kemiskinan multidimensi di masyarakat itu seperti apa, dan juga treatmentnya. Tadi Bapak sekilas menyampaikan terkait pendekatan yang individual ataupun pendekatan-pendekatan yang lebih struktural atau kultural. Mungkin ini bisa kita diskusikan lebih lanjut. Kami mohon izin juga Bapak, mungkin materi ataupun data yang Bapak siapkan itu apakah boleh nanti kita lihat bersama-sama di segmen diskusi berikut saat ada setiap pembicara bisa saling menanggapi? Boleh, boleh, boleh. Saya tadi kalau mau tunjukin itu perlu waktu lebih dari 10 menit. Saya Oh iya, omong-omong aja. Tapi kalau umpama mau ditunjukin sebagai bagian untuk kita diskusi, saya terima kasih sekali karena data itu sudah disiapkan oleh tim saya, itu ada gabung itu, ada sama Gary itu sama Pak Esron itu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Alfonsus atas pandangannya. Mungkin kita beralih ke Bapak Steve Makambombu dari Stimulan Institute. Silakan Bapak Steve untuk menyampaikan pandangan dan juga pengalaman real terkait bagaimana menurunkan kemiskinan multidimensi di NTT. Silakan Bapak Steve. Oke, baik. Suara saya cukup kedengaran ya, teman-teman semua. Ya, cukup benar. Oke, baik. Baik, pertama saya mengucapkan terima kasih ya atas kesempatan maupun data yang sudah disiapkan oleh teman-teman Prakarsa yang cukup kompleks ya, karena itu kemiskinan pengukurannya multidimensional gitu. Saya pikir kalau kita sampai pada indikator itu luar biasa kalau mampu Indonesia menerapkan itu gitu. Tapi sampai sekarang kita belum mengadopsi semua. Nah, saya mau memberikan gambaran sedikit dulu terkait dengan bagaimana perkembangan potret pembangunan di Sumba. Ya, karena kami bekerja di Sumba, saya menggunakan mengambil data dari data BPS terkait dengan indeks pembangunan manusia. Ya, walaupun tadi secara apa namanya indikator multidimensional itu sangat kompleks, tapi yang umum saja saya pakai ini agar apa namanya pemahaman semua. Kalau kita lihat dari indeks pembangunan manusia di Pulau Sumba ya, 4 kabupaten itu, eh, memang Sumba Timur adalah kabupaten yang indeks pembangunan manusianya cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata NTT. Sumba Timur itu sekitar 67, sementara rata-rata NTT baru 66. Itu. Yang kedua, kalau kita lihat komposit penyusunnya ini, eh, harapan lama sekolah. Kalau saya lihat di sini, ada prestasi yang bagus. Di Sumba Barat itu, dia sudah melampaui rata-rata provinsi. Dia 13,26, sementara NTT 13,22. Tuh ya. Nah, saya tidak menyebut rata-rata lama sekolah karena kita di bawah provinsi. Rata-rata di Pulau Sumba rata-rata di bawah provinsi. Ini ya saya menyebutkan angka yang di atas provinsi. Kemudian usia harapan hidup. Itu eh, di Sumba Tengah itu mereka melampaui usia harapan hidup NTT. Kalau NTT hanya 67, mereka sudah sampai di 68. Ya. Kemudian kalau pengeluaran per kapita per bulan, nah di sini Sumba Timur termasuk yang tinggi ya, karena dia sudah di atas apa sudah 10 ribuan, sementara NTT baru 8 ribuan. Ya. Nah, kalau dilihat secara keseluruhan tingkat kemiskinannya, eh, tertinggi saat ini tuh ada di Kabupaten SBD, 31% ya, melampaui ke provinsi. Nah,
saya hanya mau bilang bahwa kalau kita lihat apa namanya komposit per komposit penyusunnya, setiap kabupaten itu punya keunggulan sendiri gitu ya, punya prestasi sendiri di dalam membangun pembangunan di daerahnya. Tetapi kalau kita lihat hal yang lebih detail, misalnya indeks kedalaman maupun keparahannya berdasarkan eh, apa ya garis kemiskinan, maka itu sangat parah sekali. Berarti kesenjangannya sangat tinggi gitu ya. Karena indeks kedalamannya itu lebih besar dari 5 ya, jauh dari serangga provinsi. Demikian juga dari aspek keparahannya itu antara 1 sampai 3. Sementara kalau saya tidak salah nanti Bapak Kepala Bapeda bisa apa menyinggung itu sudah di bawah 1. Nah, ini gambaran umum yang terjadi di Pulau Sumba ya, itu. Nah, saya mau mulai dengan uh, pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman. Apa sih tantangan terbesar dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan multidimensi di NTT? Ya, yang pertama dari pengalaman kami melihat di lapangan itu adalah bagaimana menjaga kesinambungan. Ya, bagaimana menjaga kesinambungan uh, program itu. Karena apa? Dari rejim ke rejim, ya, saya melihat ya rejim pemerintahannya pergantian bupati ke bupati itu saya tidak melihat ada sebuah kesinambungan. Ya, oke kita punya RPJM, ya, tetapi kalau kita lihat itu masih pada tataran formalitas, ya, dan tentunya ini ada hubungan dengan politik menurut saya. Ya, nanti kita akan bahas di apa sesi berikutnya. Yang kedua, ah, kebetulan sekarang kami di NGO ya, kami bekerja dengan sebuah pendekatan apa yang kami sebut sebagai ekosistem convener ya. Bagaimana semua stakeholder yang bekerja di dalamnya itu ya bisa berpartisipasi, tetapi juga mereka bisa mengambil benefit dari kerjasama itu sehingga saling menguntungkan. Nah, di sini ada hal yang saya melihat yang apa namanya ya mindset birokrasi kita belum berubah menurut saya. Ya, belum melihat misalnya teman-teman di luar pemerintahan, khususnya NGO misalnya, itu sebagai mitra dari pemerintah. Ya, saya mempunyai kasus di dua kabupaten yang berbeda gitu ya. Katakanlah Kabupaten A, ya, Kabupaten A benar-benar melihat NGO itu sebagai bagian dari apa namanya rekan kerja pemerintah yang mengerjakan hal-hal yang memang tidak bisa dijangkau oleh pemerintah dan kehadirannya benar-benar dibutuhkan gitu. Tetapi saya melihat di kabupaten yang berbeda, pandangan birokrasinya berbeda gitu, birokratnya berbeda, ya. Melihat NGO sebagai program yang punya proyek sendiri gitu. Dan itu nyata saya dengar langsung bahwa oke, oh ya setelah teman-teman NGO memaparkan apa yang menjadi kepentingan mereka, setelah itu kami menyusun yang kami punya. Bagi saya itu fatal itu cara berpikir gitu. Ya, mestinya kita berpikir seperti kabupaten yang melihat NGO sebagai mitra kerja yang memang akan mengisi apa sisi-sisi yang tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah. Nah itu. Yang berikutnya tantangan ketiga menurut saya, ya saya pikir ini problem pemerintah dan juga program NGO ya, bahwa status dari program-program yang dijalankan, uh, kalau saya lihat kita masih pada tahapan untuk bertahan hidup, ya tidak beda dengan tadi itu program perlindungan sosial. Ya, harapan kita bagaimana sebuah program itu memiliki keberlanjutan, ini masih pekerjaan besar. Ya, pekerjaan besar yang memang menjadi uh, persoalan gitu. Jadi saya melihat bahwa program-program kita dalam masalah mengatasi kemiskinan masih pada tahapan bagaimana supaya sekedar bertahan hidup. Ya, belum menjadi program itu sebagai ya sesuatu yang sudah melampaui itu. Itu tantangan. Tantangan terakhir menurut saya, ya saya harus bilang bahwa birokrasi kita di daerah masih mewarisi birokrasi neopatrimonial, warisan Orde Baru. Jadi apa yang menjadi instruksi dari pusat, ya, yaitu sebagai sebuah apa ya apa em, fatwa yang harus dilaksanakan oleh daerah. Padahal kita hidup dalam konteks otonomi daerah. Ini yang menurut saya menjadi persoalan. Kenapa saya mengatakan itu? Ya saya berangkat dari kasus empiris gitu ya. Misalnya ketika sebuah daerah kabupaten di Sumba ya memutuskan untuk
bagaimana dia membangun ketahanan pangan ya berbasiskan apa namanya kekuatan potensi lokal begitu ya. Iya, dia bekerja dengan itu. Tapi begitu ada instruksi dari pemerintah pusat ya tentang juga apa namanya kebijakan yang mendorong supaya membangun ketahanan pangan, tetapi ketahanan pangan yang dibangun adalah berbasis pada beras. Nah, sekonyong-konyong pemerintah daerah mengikuti itu gitu. Padahal kita lihat bagaimana ekologi kita. Tidak semua daerah di Indonesia cocok dengan beras gitu ya. Oke, kita bisa produksi, tapi apakah produksi kita mencukupi? Tidak, ya. Baik. Tetapi alokasi anggaran terbesar sudah kita alokasi untuk ya, memproduksi beras gitu. Pada akhirnya kita mengabaikan eh, ya pangan-pangan yang mestinya itu bisa membantu program ketahanan pangan kita. Saya senang karena di sini ada Ibu, maaf saya lupa namanya tadi ya, akan berbicara tentang apa pegiat di situ. Ini menarik menurut saya. Nah itu tantangan terbesar kita ya dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Ya. Oke, apa saya bisa lanjut ke yang pertanyaan berikutnya atau nanti di sesi berikutnya? Oh, mungkin kita lanjut dulu Pak Steve ke pembicara yang lain. Nanti Oke, kita baik. akan coba address kembali kira-kira upaya apa saja yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk mengadres tantangan-tantangan ini di sesi Oke. berikutnya. Oke, Mohon baik. Saya izin. kembali Kak Jo. Oke, ya. Terima kasih Pak Steve atas pandangannya. Yang berikutnya kami mohon izin untuk ke Ibu Belandina Rosalina Bait selaku Nutrition Specialist dari UNICEF Indonesia. Mungkin Ibu dalam bidang karya Ibu bisa memberikan pandangan terkait dengan tantangan yang kita hadapi dalam upaya untuk menurunkan kemiskinan multidimensi di NTT. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Joseph. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya akan lebih fokus ke terkait dengan dimensi kesehatan, lebih spesifik terkait dengan masalah gizi ya. Karena tadi secara perspektif lain sudah disampaikan oleh Bapak Alfonsus dan juga Bapak Steph. Nah, kalau kita lihat memang secara nasional data Survei Kesehatan Indonesia SKI 2023 menunjukkan adanya tren positif penurunan masalah gizi ya, baik itu masalah kekurangan gizi, stunting, wasting, kemudian kelebihan gizi, overweight, kelebihan berat badan juga kita melihat ada tren positif dan juga kekurangan biasa disebut sebagai kelaparan tersembunyi ya, seperti kekurangan zat gizi mikro, anemia dan anemia. Tapi kalau kita lihat di NTT secara spesifik, memang data SKI 2023 menunjukkan bahwa khusus untuk misalnya stunting itu kita masih masuk dalam kategori provinsi dengan prevalensi kalau kita menggunakan standar WHO tergolong sangat tinggi karena di atas 37%. Kemudian kalau kita melihat masalah kekurangan gizi akut yaitu wasting juga kita masih masuk dalam kategori tinggi ya 13%. Nah, sebenarnya secara nasional pemerintah telah galakan bagaimana mempercepat penurunan masalah gizi khususnya stunting dengan sebenarnya telah mengintegrasikan semua intervensi berbasis bukti ya bagaimana untuk mengatasi stunting secara bersamaan juga mengatasi berbagai masalah gizi lainnya termasuk di dalamnya gizi ibu dan juga wasting. Di NTT juga upaya-upaya ini sebenarnya telah dilakukan, tetapi memang kita melihat dengan kondisi yang ada belum terlalu optimal dari segi cakupan dan kualitas. Termasuk ketika kita berbicara tadi terkait dengan equity ya tadi sampaikan sendiri oleh Bapak Alphonse, kita melihat bahwa sebenarnya keluarga atau balita di desa itu mereka lebih rentan untuk misalnya ketika lahir saja sebenarnya bayi-bayi ini sudah berisiko untuk tidak tumbuh secara optimal atau kebutuhan gizi mereka itu tidak terpenuhi dengan baik dikarenakan berbagai faktor diantaranya akses ke layanan kesehatan yang berkualitas termasuk di dalamnya bisa mendapatkan ASI eksklusif, kemudian makanan pemberian pelengkap ASI yang juga adekuat, akses kepada sarana air bersih dan sebagainya. Kemudian kalau kita juga melihat terkait dengan disabilitas juga sebenarnya juga kita melihat ini sebenarnya area-area yang apakah selama ini adalah anak-anak yang sebenarnya mereka punya risiko yang double, mungkin triple ya. Mereka
berisiko mengalami masalah malnutrisi, atau sebaliknya mereka yang anak-anak yang mengalami malnutrisi itu berisiko menjadi anak-anak yang disabilitas. Nah, sebenarnya isu-isu ini yang belum mungkin secara optimal digarap untuk melihat bagaimana mengadres isu ini. Kemudian juga kita melihat emerging isu misalnya dengan adanya perubahan iklim yang bisa mempengaruhi keluarga-keluarga, apalagi kita di NTT kan cukup ini ya, musim kemarau cukup panjang. Nah, dengan kondisi seperti ini, dengan perubahan iklim ini juga bisa mempengaruhi terkait dengan ketahanan pangan keluarga, kemampuan mereka untuk misalnya mulai bertanam, dan ini akan mempengaruhi terkait dengan ketersediaan pangan bergizi, kemampuan untuk mengakses pangan-pangan yang bergizi. Nah, dari mungkin dari perspektif inilah mungkin ya kita melihat sebenarnya sudah banyak cukup bukti program-program yang berbasis bukti yang bisa mendukung mempercepat daya ungkit NTT untuk bisa nanti sejajar ya mungkin dengan provinsi-provinsi yang ada dan bahkan juga bisa mencapai target nasional. Kita lihat sebenarnya kalau kita bicara nanti generasi emas, berarti di tahun 2045 kita membayangkan adalah adik-adik balita kita ini, mereka akan adalah calon-calon yang akan memimpin ya di NTT dan juga bahkan di nasional. Nah, ketika investasi untuk bagaimana memastikan mereka mulai mendapatkan suatu titik awal dengan status gizi ibu yang baik, bahkan mungkin dari remaja dengan upaya-upaya pencegahan yang adekuat. Sebenarnya itulah investasi terbaik karena sebenarnya riset menunjukkan ya dengan investasi gizi yang baik sebenarnya itu memberikan economic return yang cukup tinggi. Jadi ketika kita bicara siapa yang akan melihat ke depan, bagaimana nanti kita akan merubah status ini, sebenarnya kita akan mulai dari root cause-nya adalah bagaimana memastikan generasi NTT, balita-balita kita, kemudian juga ibu hamil, remaja putri, untuk mereka mendapatkan akses terkait dengan layanan yang komprehensif. Terus bagaimana caranya agar kita memastikan bahwa kelompok-kelompok ini mendapatkan akses yang benar. Jadi memang pada intinya adalah ketika bicara tentang malnutrisi kita mengedepankan kepada pencegahan ya. Jadi semua upaya-upaya pencegahan di mana ini akan memberikan kontribusi besar dari segi biaya dan juga efektivitasnya. Karena kalau misalnya stunting, kita bicara stunting 1000 hari pertama ini adalah kunci bagaimana kita bisa memastikan untuk anak-anak ini tidak mengalami stunting, bukan hanya karena masalah tinggi badan, bukan, tapi kita bicara lebih kepada gangguan perkembangan kognitif yang mana pada kedepannya juga ini akan berpengaruh terkait dengan produktivitas dan juga kemampuan akademik ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sebenarnya upaya-upaya pencegahan ini di NTT sebenarnya sudah digalakkan dengan 10 intervensi gizi spesifik yang dilakukan. Kemudian juga kita bicara tentang gizi sensitif atau bagaimana bekerja memperbaiki sistem yang lain, sistem pangan, kemudian juga sistem pendidikan untuk memastikan bahwa akses pendidikan yang cukup kuat tadi sampaikan oleh Bapak Deli Sumbah bahwa kita juga memastikan akses pendidikan tinggi bagi anak-anak kita sehingga ini juga memberikan mereka lebih banyak wawasan dalam menentukan pola hidup yang sehat dan bersih termasuk di dalamnya juga terkait dengan bagaimana memastikan nanti mereka mengambil keputusan terkait dengan bagaimana memberikan intervensi bagi ketika mereka memiliki balita dan sebagainya. Kemudian juga upaya yang lainnya perlindungan sosial. Jadi memang secara sistem harus digalakkan kita tidak bisa lagi berbicara gizi hanya spesifik ke bidang kesehatan karena hanya 20-30% yang memang itu menjadi ranahnya kesehatan, itu pun dengan cakupan di atas 80%. Nah, sementara faktor-faktor lain di luar dari kesehatan ini sangat penting perannya termasuk sanitasi dan air bersih. Kita tahu di NTT ini juga masih menjadi salah satu tantangan yang terbesar. Mungkin itu sekilas gambaran dari saya, Pak Moderator. Di sesi selanjutnya kita bisa elaborasi lebih detail. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Blandini atas paparannya. Ada beberapa catatan ya. Saya rangkum tadi juga dari Pak Stef terkait menjaga kesinambungan, kemudian kerjasama antar aktor dalam ekosistem untuk membangun menekan tingkat kemiskinan ini, kemudian
birokrasi yang patrimonial dan keberlanjutan. Kemudian dari Ibu Belandina terkait dengan upaya untuk menjamin akses ke layanan dasar bagi balita, bagi ibu, bagi remaja, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan untuk mendapatkan perlindungan sosial dan pun jaminan bisa bertumbuh sebagai individu secara holistik dengan baik, itu masih menjadi tantangan kita. Tapi ini tentu masih banyak hal yang bisa kita lihat di sini, dan kita lihat ada banyak upaya pemerintah yang sudah dilakukan, namun ada yang belum optimal. Mungkin nanti bisa kita eksplorasi lebih lanjut di seksi yang berikut. Kita ke Bapak Franciscus Patiherin. Selamat malam Bapak Franciscus. Silakan Bapak, ini dari perspektif jurnalisme, bagaimana media berperan di dalam menyampaikan informasi-informasi terkait dengan kemiskinan, program-program pemerintah terkait itu, dan bagaimana kita bisa bekerja sama sebagai salah satu aktor dalam ekosistem untuk mendorong menurunnya tingkat kemiskinan multidimensi ini. Silakan Bapak Frans. Baik Bung Daniel dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, terima kasih kami diberi kesempatan untuk boleh berbagi di sini. Saya akan lebih banyak menguraikan tentang fakta-fakta empiris yang kami temukan selama kami melakukan liputan di sejumlah daerah di NTT. Terkait kemiskinan ini, yang menjadi pertanyaan kita, apakah indikator yang dipakai untuk menghitung kemiskinan itu memang sudah tepat gitu dalam konteks kita di NTT gitu. Misalnya, kalau dengan garis kemiskinan di NTT 550.000 per kapita per bulan, 550.000 rupiah per kapita per bulan, itu kan kemiskinan kita itu kan pakai pendekatan pengeluaran nih, berdasarkan survei BPS itu kan pendekatan pengeluaran. Artinya seseorang itu dikatakan tidak miskin ketika dalam satu bulan itu pengeluarannya itu di atas garis kemiskinan. Kalau NTT itu average desa sama kota itu kan 550.458 per kapita per bulan. Saya kemudian bertanya, apakah ini berlaku untuk masyarakat suku Boti misalnya? Suku Boti itu mereka punya pangan sepanjang tahun. Jadi mereka tidak perlu mengeluarkan duit. Ini kita temukan. Saya tahun lalu bulan Agustus datang ke masyarakat Boti. Mereka di sana itu makanannya ada sepanjang tahun. Jadi mereka melakukan praktek pangan baik. Mereka menggunakan pertanian lahan kering. Jadi dari Januari sampai Februari, Maret itu mereka panen padi, jagung, kemudian selanjutnya ada ubi, ada pisang, dan itu sepanjang tahun, Bung Daniel. Lalu kembali ke pertanyaan tadi, apakah mereka perlu mengeluarkan duit sampai sebanyak itu untuk mendapatkan makanan? Kalau kita kembali lagi pada garis kemiskinan itu misalnya, itu fakta empiris yang menjadi gugatan bagi kita semua. Dan kita perlu tahu bahwa Raja Boti, Usif Namah Benu itu dia menolak raskin di sana. Karena dia punya pangan yang cukup menurut dia gitu. Bahkan dia memaksa untuk masyarakatnya yang oleh Kementerian Sosial masuk dalam daftar orang miskin, dia minta untuk dikeluarkan. Dia bilang, saya tidak setuju itu ada di sini. Masyarakat harus kerja keras supaya makan. Saya tidak mau tanda tangan begitu untuk menerima bantuan dari pemerintah. Ini praktek baik yang saya pikir bisa dicontoh di tempat lain gitu. Kami menemukan itu. Lalu kita ngomong tentang angka kemiskinan, Pak Daniel dan Bapak Ibu semua. Kalau saya catat dari 2020 ke 2023 itu angkanya naik turun gitu. Malah dari 2022 ke 2023 itu naik loh Pak. Dari 2022 itu 1,113 juta ke 2023 itu 1,114. Dalam satu tahun ini, saya kutip dari statistik nih, dalam satu tahun ini ada kenaikan 170.510 orang penambahan. Artinya bahwa dalam setiap hari itu ada penambahan 473 orang miskin baru. Atau dalam per jam itu ada 39 penambahan orang miskin baru. Lagi-lagi menjadi pertanyaan, duit kita begini banyak, program begini banyak, kok angka kita seperti ini gitu. Coba kita hitung berapa bansos yang dikeluarkan pemerintah, berapa program pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya, infrastruktur yang diklaim bahwa itu bisa menekan angka kemiskinan gitu. Lalu Kompas sendiri, tim jurnalisme data kita pada tahun 2022 pernah melakukan liputan jurnalisme data dan mengungkapkan bahwa untuk hitungan orang Indonesia, kalau kita tarik ke kebutuhan makanannya,
untuk ukuran orang Indonesia dalam satu hari itu dia mengeluarkan duit sekitar Rp222.126 untuk mendapatkan makanan yang bergizi, yang apa namanya kategori bergizi seimbang itu. Dan Bapak Ibu kita semua tahu bahwa sebanyak 68% penduduk Indonesia tidak mencapai itu, atau sekitar 187. Dan untuk NTT Bapak Ibu tahu berapa? 78%. Masyarakat NTT kita tidak bisa mendapatkan apa namanya makanan bergizi seimbang. Lagi-lagi apakah hitungan ini masih bisa kita perdebatkan, monggo saja gitu. Tapi menggambarkan bahwa memang seperti itu apa namanya pemenuhan gizi kita gitu. Lalu saya langsung saja ke apa namanya evaluasi kita juga terhadap apa namanya banyak program pemerintah. Saya siang tadi baru landing di Kupang. Saya pulang dari berliputan di masyarakat adat Rendu di Nagekeo yang terdampak oleh pembangunan waduk Bay di sana. Kita tahu bahwa pembangunan waduk di sana itu menghabiskan anggaran 1,4 triliun atau hampir 2 kali lipat dari APBD Nagekeo. Pertanyaannya apakah itu bisa membuat masyarakat di situ keluar dari kemiskinan? Yang saya temukan 1 minggu di sana, Bapak Ibu, jauh sekali dari itu. Bagaimana tanah masyarakat dirampas, bagaimana ganti rugi yang tidak sesuai dengan hitungan masyarakat begitu. Dan itu akan memupuk kemiskinan baru nanti. Jadi pemerintah kita terlalu mengejar pembangunan infrastruktur yang besar, tetapi mereka mengabaikan apa namanya pemberdayaan ekonomi dan kondisi lain di masyarakat sana gitu. Itu temuan kita. Saya cepat-cepat saja Bapak Ibu. Lalu apa yang dilakukan oleh media selama ini? Kami memotret dan memberitakan kisah tentang kemiskinan, tentang apa namanya human trafficking, stunting, dan banyak lagi. Kami sendiri di Kompas misalnya pada 2022 kami menulis tentang apa namanya krisis air di NTT, dan waktu itu dari apa namanya Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat dan Kadin kemudian membangun 16 sumur bor untuk masyarakat di NTT. Itu adalah efek apa namanya kerja jurnalistik yang kami lakukan. Tapi kami juga mesti jujur bahwa wartawan hari ini masih menghabiskan banyak energinya untuk menulis berita-berita politik. Jadi isu-isu human interest yang seperti kemiskinan itu sebenarnya belum banyak wartawan yang ke situ. Saya kira untuk sementara demikian Bapak Ibu, kita akan apa namanya berkembang di sesi diskusi nanti. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Frans atas pandangannya. Satu yang menarik, bagaimana indikator-indikator kemiskinan itu benar-benar menangkap potret hidup masyarakat secara real di lapangan. Itu contoh dari suku Bote tadi sangat menarik. Mungkin juga Pak Stefanus nanti bisa menambahkan dari Sumba seperti apa, bagaimana praktek-praktek yang dilakukan oleh masyarakat adat, masyarakat indigenes di sana seperti apa. Mungkin ini bisa akan memperkaya diskusi kita. Kita hampir masuk di jam 8 Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita lanjut dulu ke yang berikut Ibu Sylvie Fangidae dari perspektif risiko dan kebencanaan. Ibu Sylvie adalah Australia Indonesia Partnership in Disaster Risk Management, koordinator Provinsi NTT. Silakan Ibu Sylvie. Terima kasih untuk kesempatannya Kakak Jos. Kalau kita bicara dari segi lingkungan dan juga kebencanaan, tentu kita bisa melihat bahwa yang namanya kalau kemiskinan itu dihubungkan semata-mata dengan urusan ekonomi, urusan pendapatan, pengeluaran, maka lawan utamanya adalah lingkungan. Ini terjadi di seluruh dunia secara global. Kita tahu kita bicara tentang ekonomi dan lingkungan itu seolah-olah selalu menjadi dua hal yang bertentangan, karena pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi dan sebagainya itu hampir selalu berarti eksploitasi dan kerusakan lingkungan. Hampir selalu itu cukup besar, cukup banyak hampirnya ya. Sehingga kalau saya lihat tadi angka penurunan angka kemiskinan ekstrim, ada kecenderungan penurunan ya. Angka-angka ini kan memang ada risikonya menurut saya. Ini ada risiko karena
pengukuran-pengukuran ini biasanya sifatnya teknokratik ya, tetapi salah satu yang sudah diangkat oleh kakak wartawan tadi, apakah itu sesuai dengan konteks hidup di komunitas. Dan yang kedua, ukuran-ukuran yang teknokratik ini seringkali tidak terlalu banyak proksi dan mengabaikan satu faktor utama dari urusan lingkungan di situ, yaitu keberlanjutannya, sustainability. Jadi angka-angka ini dia begini ya, dia akan menurun seperti apa, apakah itu akan sustainable, dan apakah ketika angkanya menurun, lingkungannya seperti apa. Dengan cerita seperti tadi ya, hampir selalu pembangunan ekonomi berdampak pada eksploitasi lingkungan. Nah, menurut saya dalam hal konteks, kita itu kan dalam hal pembelajaran tentang lingkungan ini, kita ada satu teori global yang disebut planetary boundary ya, bahwa bumi ini satu saja. Itu eksploitasi itu harus ada batasnya. Karena tadi. Nah, soal lingkungan dan kemiskinan secara khusus, lingkungan dan kemiskinan ini kita melihat itu seperti dia bermain di dalam sebuah lingkaran setan. Jadi orang yang miskin cenderung ya, tanda kutip cenderung untuk mengeksploitasi lingkungan karena less options ya, bisa kita bilang ya, karena pilihannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya maupun kebutuhannya untuk berkembang, untuk pelayanan kesehatan, untuk pendidikan dan sebagainya, itu terbatas. Sehingga akan ada kecenderungan untuk mengeksploitasi lingkungannya. Ini seperti kalau kita lihat tadi salah satu indikator proksi lingkungan yang diajukan kemiskinan multidimensi tadi adalah penggunaan kayu bakar ya sebagai sumber energi. Nah, dalam lingkungan yang yang tereksploitasi, artinya semakin lagi menurunkan akses dari masyarakat, apalagi masyarakat miskin, terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ini seperti sebuah lingkaran setan yang kita ini dari mana nih mulainya, supaya ada sebuah pembangunan yang tidak merusak lingkungan tetapi juga bisa sekaligus mengurangi kemiskinan dalam hal ini. Dan dalam lingkaran setan ini dampak yang paling brutal menurut saya itu adalah kejadian-kejadian bencana, yang kembali lagi yang paling terdampak adalah mereka yang miskin karena berbagai kerentanan. Mereka yang miskin ini biasanya yang minim pilihan untuk hidup di luar, mengurangi keterpaparannya terhadap ancaman bencana ya, yang akhirnya tinggal di pinggiran pinggiran das, di lahan yang rentan longsor, dan hal-hal seperti itu. Jadi biasanya mereka yang miskin ini lebih terpapar terhadap ancaman bencana karena minimnya pilihan-pilihan tadi. Dan biasanya mereka juga yang paling telat atau paling lambat bisa memulihkan diri ya dari bencana. Jadi kalau kita lihat terjadi bencana itu kan, yang kurang miskin biasanya terjadi, tetapi besok dia sudah bisa perbaiki. Waktu Seroja misalnya, itu mau pejabat mau orang miskin kan terdampak ya. Tetapi setahu saya beberapa pejabat yang misalnya sengnya rusak, besok dia bisa langsung beli seng dan memperbaiki. Tetapi yang komunitas yang miskin harus menunggu dulu bantuan-bantuan dan sebagainya. Jadi saya kira hubungan antara kemiskinan dan lingkungan itu seperti lingkaran setan tadi, yang mana di dalam lingkaran setan itu posisi yang paling rentan adalah masyarakat miskin, dan dengan bukti yang paling brutal itu adalah sebuah kebencanaan. Apa sih tantangan kita dari segi lingkungan ya di NTT? Pertama itu NTT itu memang konteksnya beda ya. NTT itu konteksnya kepulauan. Jadi dari kacamata keindonesiaan, NTT itu pertama konteksnya kepulauan yang kecil-kecil, dan dampaknya adalah bahwa kita punya das di NTT itu kecil, jadi dia tidak banyak menampung air.
Jadi air tanah kita itu terbatas, air permukaan kita itu terbatas karena dasnya kecil. Curah hujan, kita relatif curah hujan sebenarnya memang tidak seimbang antara Manggarai dengan Sabu. Misalnya Manggarai jauh lebih banyak ya, Manggarai yang ada di beberapa lokasi itu jauh lebih banyak daripada misalnya Sabu atau Sumba Timur. Tetapi sebetulnya secara keseluruhan jumlah curah hujannya tidak terlalu beda dengan rata-rata nasional, tetapi karena das kita kecil, dia lebih run off-nya lebih cepat ya. Akibatnya kita memang menjadi lebih kering dan juga karena waktu hujan kita juga pendek. Sehingga dampak dari air minum dan juga satu hal yang kita lihat ya dalam dokumen-dokumen perencanaan misalnya itu tidak terlalu banyak memperhatikan pembangunan ekonomi yang berbasis pada pesisir ya dengan keterberian NTT sebagai pulau-pulau sebagai provinsi kepulauan dengan pulau-pulau kecil. NTT juga ini ada defense ya, kita ada defense apa tuh namanya pagar. Jadi kita di antara belahan yang beriklim tropis dengan belahan yang beriklim subtropis ya. Jadi iklim kita itu agak lebih ekstrim daripada rata-rata dan misalnya siklon tropis, kita mengalami siklon tropis atau terdampak pada bibit-bibit siklon atau siklon di Australia. Padahal kita secara negara kita Indonesia yang adalah negara tropis kan, bukan subtropis. Tapi itulah NTT dengan ekstrim, kering ekstrim, hujan pun ekstrim dengan das yang kecil dan pulau-pulau yang kecil. Nah, apa tantangan kita dalam konteks itu? Pembangunan kita, kalau menurut saya setuju dengan Pak Steph tadi mengajukan, cenderung mengikuti pola pembangunan nasional yang tidak banyak memperhatikan hal ini. Jadi misalnya, karena pulau-pulau kita kecil, cenderung kering dan sebagainya, kita kan tidak cocok untuk kebanyakan dari wilayah kita tidak cocok untuk bersawah ya dengan irigasi. Tetapi itu yang dilakukan, orientasi pembangunan menuju ke situ. Manajemen air misalnya, kita dengan membangun bendungan-bendungan ya. Dan juga satu sebetulnya saya ini, kebetulan ada Bapak Alphonse, Bapak Kaban Baperida, tolong diperhatikan maraknya sumur bor. Karena itu dengan konteks kita itu tidak cocok ya, apalagi setahu saya sangat sedikit, hampir tidak ada, mungkin Kota Kupang ada ya, punya pemetaan sonasi air tanah untuk melihat di mana ada potensi-potensi yang bisa ya, cekungan-cekungan air yang bisa, apalagi kita situasinya kita kan karst ya, jadi lebih agak beda begitu pendekatannya harusnya. Kita juga satu lagi poin, kita juga kurang, pemerintah itu kan sebetulnya sudah punya beberapa instrumen untuk memastikan bahwa pembangunan itu memperhatikan lingkungan ya, seperti misalnya instrumen-instrumen seperti KLHS, kajian daya dukung lingkungan, RT/RW, atau misalnya di dalam urusan kebencanaan kita punya kajian risiko bencana yang bisa mendirect, bisa mengarahkan prioritas-prioritas pembangunan sesuai dengan mapping, pemetaan, pemahaman tentang lingkungan, daya dukung ekologinya dan sebagainya. Tetapi ini setahu saya banyak yang belum ditegakkan, digunakan secara serius. RT/RW misalnya itu masih mungkin hanya 10 atau 20% tingkat kepatuhannya. Kalau RPJMD yang 5 tahun yang lalu ya, 10 atau 20% tingkat kepatuhannya. Kajian risiko bencana menunjukkan bahwa di lokasi ini wilayah rawan banjir, di sini rawan rawan longsor misalnya, itu belum secara maksimal dijadikan acuan untuk perencanaan pembangunan. Jadi saya kira dalam hal ini kita masih punya tantangan-tantangan seperti itu. Dan kemudian menurut saya let's do it right lah ya, minimal dengan instrumen yang ada pada pemerintah itu untuk melakukan pembangunan yang sesuai dengan konteks ekologi kita
tepatnya konteks ekologi kita dan dengan informasi riset dan sebagainya yang sudah ini, dan juga dengan cara yang lebih inovatif. Kita memang tidak cocok untuk melakukan pembangunan ekonomi yang besar-besaran karena kondisi kepulauan kita, infrastruktur dan sebagainya, sehingga harusnya kita bisa menemukan jenis pembangunan yang mungkin tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan, ya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu sangat cukup berbahaya sebenarnya untuk kita kalau itu dipakai sebagai ukuran, tetapi meningkatkan kesejahteraan yang sebenarnya, sehingga kita bisalah punya harapan terhadap indeks-indeks yang lebih menunjukkan kesejahteraan yang sebenarnya dan bukan hanya soal belanja, ekonomi, pendapatan dan hal-hal seperti itu. Saya kira itu dulu dari saya, Kakak Jos. Siap, terima kasih Ibu Silvi. Ada banyak hal yang di-share di sini terkait dengan pendekatan teknokratik dan juga modernisasi dan pembangunan ekonomi yang cenderung membawa bahaya bagi ruang hidup kita di sini, dan bagaimana konteks ekologi kita itu tidak cocok dengan strategi-strategi pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah selama ini. Itu bisa kita explore selanjutnya. Terima kasih Ibu Silvi atas paparannya. Kita ke Pak Yahya Ado selaku pegiat pendidikan, berbicara dari perspektif pendidikan untuk masalah kemiskinan multidimensi. Silakan Pak Yahya. Baik, terima kasih Kak Jose. Selamat malam Bapak Ibu pembicara dan pemirsa IFTalks yang berbahagia pada malam hari ini. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan kita semua untuk bicara soal yang sangat penting tentang pendidikan kita, soal kemiskinan kita. Dan izinkan saya bicara dari perspektif pendidikan sesuai dengan profesi dan apa yang saya lakukan sejauh ini. Pertama, saya kira kita perlu melihat kemiskinan ini dari data. Saya sangat setuju tadi Pak Kaban menyampaikan bahwa data kita ini sangat penting untuk memastikan bahwa kita bergerak dan berjalan di koridor yang benar begitu. Kita tahu penyakit kita, lalu kita menyembuhkan sakit itu dengan cara yang benar, dengan obat yang sesuai, kira-kira begitu. Saya kira saya akan memulai menarik sebuah benang merah dari konteks pendidikan dan kemiskinan. Ya. Saya juga pengen, selain data dari Om Jose tadi itu penting sekali, tapi kita juga perlu melihat bagaimana kita bicara masa depan, jembatan masa depan, itu kita bicara kesiapan generasi kita begitu ya. Saya membaca data dari misalnya Pusat Data dan Teknologi Informasi dari Kemendikbud Ristek tahun 2021 dan juga data raport pendidikan kita tahun 2023. Ada beberapa data yang ironis yang harus kita perhatikan dengan serius. Misalnya, saya coba mengamati dari data SD dan SMP saja. Dan kalau data PAUD memang dari 2021 itu juga sangat memprihatinkan. Ternyata kita punya anak yang tidak mengikuti PAUD itu cukup besar, itu 70%. Tapi saya ingin fokus ke pendidikan dasar dan menengah. Pertama, jumlah anak yang ternyata tidak atau belum pernah sekolah di usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun di usia SD dan SMP itu cukup besar begitu ya. Ada sekitar 64.000 anak yang belum pernah sekolah. Ada sekitar 17.000 anak yang ternyata drop out, mereka sekolah lalu drop out di tingkat SMP dan SD dan SMP. Juga tingkat tidak lanjut sekolah, enrollment. Anak yang tidak lanjut sekolah itu sekitar 27.000. Kalau kita hitung total, itu sekitar 110.000 anak NTT yang saat ini sedang tidak menikmati sekolah, sedang tidak menikmati meja pendidikan. Kalau kita setarakan jumlah ini, barangkali bisa jadi menjadi jumlah penduduk satu kabupaten terkecil. Misalnya tadi Om Frans bilang dari Nagekeo, itu Nagekeo kalau jumlah penduduk kabupaten kecil dia sekitar 150.000 ya, 150.000 ya.
jumlah penduduk. Ternyata jumlah anak tidak sekolah ini sama jumlahnya dengan jumlah guru kita. Guru dari PAUD sampai dengan SMP, SLB itu sekitar 110.000. Nah, jumlah anak yang tidak mengenyam pendidikan, putus sekolah dan lain-lain itu juga sama gitu, 110.000. Ini ironi ya. Begitu besar dana kita di pemerintah untuk kemudian bagaimana memastikan guru berkualitas, di sisi yang lain ada sejumlah manusia yang harus kita siapkan untuk masa depannya tidak menikmati sekolah saat ini. Nah, ini juga perlu menjadi keseriusan, terutama dalam proses perencanaan. Saya mungkin ke Pak Alphonsus, di proses perencanaan kita perlu lihat. Sehingga ada upaya serius dari pemerintah untuk memastikan bahwa ketika kita omong bonus demografi, ketika kita omong Indonesia emas, kita memastikan no one left behind. Tidak ada satupun yang tertinggal di soal pendidikan ini. Itu poin pertama dari saya, Om. Poin yang kedua, masalah kita di pendidikan ini adalah bukan soal fisik lagi, bukan soal sekolah di mana, bukan soal gedungnya semewah apa, tapi kita harus bicara soal bagaimana proses pembelajaran. Kalau kita lihat isu kita ya krisis pembelajaran. Apakah anak kita ke sekolah itu mereka belajar atau mereka tidak mendapatkan sesuatu dari proses belajar? Proses belajar yang bahagia, proses belajar yang menyenangkan, indeks kebahagiaan, indeks kekayaan itu juga bagaimana kita tersenyum, kita bahagia di dalam proses pembelajaran itu. Sehingga proses pembelajaran itu memastikan bahwa proses input, proses dan output dalam pembelajaran itu betul-betul memberi kontribusi pada masalah kemiskinan kita. Jadi kita harus berpikir out of the box, di luar kebiasaan dengan perubahan-perubahan yang ada. Kita berpikir untuk keluar dari masalah kemiskinan ini. Yang paling utama adalah cara berpikir, ya, cara berpikir untuk bagaimana kita punya mimpi besar. Kita tidak memiskinkan diri sendiri, tapi kita punya mimpi besar untuk bagaimana bisa keluar dari kemiskinan ini. Itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, kita ini jangan setengah hati untuk urus pendidikan. Ya. Kalau misalnya kita mau lihat konteks kemiskinan dengan pendidikan, ya. Taruhlah kita misalnya usia kerja ya, usia SMK, misalnya anak-anak sekolah SMA, SMK, atau mungkin kampus-kampus perguruan tinggi yang konsennya pada angkatan kerja begitu. Sejauh mana keseriusan kita untuk membangun sistem pendidikan di sekolah kita, konteks pendidikan di sekolah kita, misalnya sekolah pertanian, SMK pertanian, atau SMK peternakan, kira-kira begitu. Sejauh mana keseriusan kita untuk membuat proses pembelajaran di sekolah itu untuk menjawab permasalahan-permasalahan kita terkait dengan kemiskinan multidimensi ini. Sekolah SMK pertanian itu kira-kira berapa luasnya kalau dia mau omong betul-betul pertanian? Kalau sekolah SMK pertanian punya sekolah 1 hektar, maka kita tidak bisa berharap anak-anak yang lulus itu jadi wirausaha pertanian. Atau bahkan kalau kita mau omong SMK peternakan, tapi yang ada di sekolah itu hanya 2 ekor sapi susu perah susunya, maka 1.000 anak yang akan perah sapi itu akan mati sapi itu. Kita harus serius soal ini, harus serius. Jadi jangan patokan pada soal fisik gagah-gagahannya sekolah, tapi bagaimana proses di sekolah itu menjadi sangat penting. Itu poin yang kedua. Poin saya yang ketiga, saya kira ini juga serius perlu kita lihat, adalah bagaimana kita memahami konteks belajar berdasarkan filosofi hidup. Kalau kita belajar teori misalnya, pembelajaran research based learning, pelajaran discovery learning, pelajaran problem based learning. Nah, hari-hari belakangan kemudian ada project based learning, kita sebut dengan P5 dan lain-lain. Nah, apakah teori pembelajaran ini itu bisa menjawab kemiskinan multidimensi kita atau tidak? Pilar-pilar pendidikan apa yang perlu kita bangun konteks di NTT untuk menjawab masalah serius kemiskinan kita? Kalau kita miskin, ya, mindset kita itu kan bagaimana kita harus bisa mendapat pekerjaan, bagaimana kita bisa menciptakan pekerjaan.
Kalau mindset kita menadah tangan, meminta bantuan dari orang lain atau dari pusat, itu selamanya sampai kita berganti sekian puluh kali pemimpin juga kita akan berada di hal yang sama. Maka konteks pendidikan kita harus melihat akar persoalan kita. Persoalan serius, persoalan kemiskinan kita harus menjawab itu. Sehingga nilai-nilai hidup, pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu betul-betul membangun pengetahuan, merubah karakter, dan kalau boleh jujur karena kita ini miskin, kadang-kadang miskin budaya, hobi kita berpesta-pesta, uang habis untuk pesta, tapi kita minim sekali untuk berpikir bagaimana kita bisa berbisnis, berwirausaha, begitu. Anak-anak kita diberi mindset untuk bagaimana bisa menghasilkan, bisa menabung untuk masa depan dia. Nah, itu juga konteks penting yang harus dimasukkan dalam proses pembelajaran kita. Sehingga harapan kita ke depan, bonus demografi yang kita impikan itu betul-betul jadi bonus, tidak jadi petaka untuk kita. Merdeka belajar dalam konteks yang sedang digaung-gaungkan oleh pemerintah itu betul-betul menjadi kemerdekaan pembelajaran dan kemerdekaan hidup untuk anak-anak kita. Dan kita tidak tahu nanti proses politik ke depan apakah kurikulum ini akan berubah dan lain-lain, dan semua dimensi itu akan kemungkinan ada begitu. Lalu yang ketiga barangkali kerja pentahelix. Jadi ternyata pendidikan itu butuh pentahelix, butuh ekosistem yang kuat. Kita tidak bisa belajar kemudian hanya pada sekat pendidikan di sekolah, tapi bagaimana dukungan teman-teman NGO, bagaimana dukungan pemerintah, bagaimana dukungan masyarakat, dukungan teman-teman wartawan, perguruan tinggi yang melahirkan orang-orang yang siap kerja itu juga perlu bekerja sangat serius untuk bisa bekerja sama dalam pembelajaran itu. Kemudian saya kira NTT ini bukan tidak punya apa-apa. Kita punya orang-orang hebat, manusia hebat, punya potensi sumber daya alam yang hebat, tapi barangkali kita belum punya mimpi besar untuk menjadi orang-orang hebat yang lebih baik. Saya kira itu untuk sementara. Terima kasih. Terima kasih Om Yahya atas paparannya dan pandangannya. Memang masalah pendidikan ini cukup serius terkait dengan bagaimana mempersiapkan generasi yang siap untuk bertumbuh dan keluar dari kemiskinan, dan juga bagaimana menjamin mereka bisa mengakses pekerjaan, memiliki mindset, mentalitas untuk bisa terus maju dan sebagainya. Itu sangat menarik. Kita lanjut ke yang terakhir, last but not least, Ibu Maria Loretta dari selaku social entrepreneur dari usaha pertanian sorghum, ya, Bu. Ya. Silakan Ibu atas menyampaikan pandangannya untuk bagaimana kita menurunkan kemiskinan multidimensi di NTT dalam bidang karya yang telah Ibu jalani. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Para sahabat, ada Pak Yahya, ada Ibu Sylvie, dan ini kesempatan yang sangat baik bagi kita semua untuk menyatukan pikiran bagaimana kita keluar dari tanda kutip miskin, ya, masyarakat NTT. Saya tertarik meneropong kemiskinan di NTT itu dalam konteks pangan, nutrisi. Artinya, ketika kita bicara pangan dalam tanda kutip ketahanan pangan, maka kita nggak bisa lepas dari dua indikator, yaitu keanekaragaman hayati dan air. Nah, kalau urusan pangan dan air dapat diatasi sesuai konteks lokal, maka satu masalah kemiskinan bisa terurai. Saya pernah membaca sebuah buku hasil penelitian tim Pikul yang mengidentifikasi beragam tanaman pangan yang tumbuh di Pulau Sabu, Pulau Rote, Pulau Timor, dan bagi saya yang fokus masalah pangan ini sangat mengejutkan. Artinya NTT memiliki beragam tanaman pangan yang adaptasinya tinggi dan gizinya tidak perlu diragukan. Nah, maukah sekarang kita semua dengan prasangka baik mengakui bahwa ada masyarakat di Kampung Lama di Desa Hoelea, Kedang, itu hanya makan jali dan kesehatan mereka sangat prima? Atau kita biarin aja orang Sabu tetap makan terai atau sorghum. Jadi sorghum ini orang Sabu menyebutnya terai are, terai medore.
waktu makan jagung dengan gula air. Dan mereka memiliki kulit yang sangat bagus. Orang Sabu itu memiliki kulit yang bagus ya. Dan tubuh mereka ramping, kuat. Atau kalau kita melihat, kita bergeser ke Flores. Di beberapa wilayah Ende dan di Pulau Palue, di Kabupaten Sika, mereka mengagungkan ubi sebagai makanan pokok. Nah, maka cara pandang inilah yang semestinya kita rubah. Bahwa kita bangga dengan memiliki keanekaragaman hayati. Kalau di situ hanya ada ubi, ada sorghum, ada jagung, kenapa sih kita harus capek-capek? Datangkan bantuan, minta-minta ke donor, minta-minta ke pemerintah, marah-marah juga, marah kepala desa juga, supaya dapat beras. Ya. Nah, kalau di situ memang kelor ya, banyak kelor yang tumbuh, kenapa kita harus semprot-semprot dan gali lubang air, ngebor air, hanya supaya kita bisa tanam sawi, tanam kangkung dengan alasan untuk memenuhi nutrisi bayi balita. Karena kenyataannya gizi kelor, saya melihat inilah yang membuat orang Flores Lamaholot itu cerdas dan jadi orang hebat. Nah, NTT sebenarnya nggak miskin kalau kita melihat keanekaragaman hayati kita yang sangat luar biasa. Dan apa yang saya temukan ini ketika pada tahun 2007 terjadi krisis ekonomi, saya terinspirasi dengan sorghum. Artinya ketika saya mulai menggali sorghum itu seperti apa, maka saya melihat bahwa tantangan-tantangan yang saya hadapi itu sangat multidimensi. Tantangan itu bukan sekedar ini sorghum sebagai solusi, tapi bagaimana orang terlepas dari mindset pergantungan terhadap padi dan jagung. Kemudian yang produksinya naik turun karena perubahan iklim, karena situasi iklim. Kemudian pengetahuan masyarakat, pendidikan tadi yang sudah disentil oleh Pak Yahya. Sangat penting pendidikan itu bukan sekedar 1x1. This is a book. Bahwa Flores ini seperti ini. Tapi bagaimana membangkitkan semangat mereka untuk bangga. Ini loh tanamanmu ini tanahmu seperti ini. Jadi ketika mereka selesai, kita nggak pusing ngurusin anak-anak kita ini. Bahwa mereka sadar dengan kondisi mereka bahwa ya seperti ini situasinya. Nah kemudian masalah air. Kita ngomong air ini, ya tadi sudah disentil oleh Ibu Sylvia soal air. Tapi bagaimana menggerakkan masyarakat itu untuk, ya ada teman kami yang sedang menggerakkan tanam dan simpan air dengan melakukan gerakan-gerakan kecil di sekolah-sekolah, kemudian di kantor-kantor pemerintahan untuk membuat lubang-lubang resapan dengan ukuran yang kecil ataupun ukuran besar. Jadi air hujan kita di NTT yang hanya 1 bulan, 2 bulan ini, kita tampung. Kemudian gerakan juga bagaimana untuk tidak menyemenisasikan halaman-halaman rumah. Sudahlah kita ini pulau kecil, air juga sangat terbatas, ya. Bagaimana kita bisa tanam itu air sehingga pangan kita yang kita tanam ini, tanaman pangan tidak melulu karbohidrat ya, tapi juga tanaman pohon buah-buahan itu bisa bertumbuh dengan baik. Dan tantangan lain adalah program pemerintah yang seringkali tidak relevan dengan kebutuhan lokalnya. Ketika situasi alam sekarang terus berubah, maka terjadilah tumpang tindih di mana ketika kami sudah mengembangkan sorghum dan sorghumnya berhasil, masih juga ditawarkan program jagung hibrida. Jadi ini tumpang tindih. Semestinya melihat kalau memang di situ itu sudah ada jagung, sudah ada sorghum, sudah ada kacang hijau, ya udah tetap aja kita dukung mereka. Biarkan mereka, kita dukung mereka dengan program yang lain mungkin Al-Sintan ya, agar mereka bisa makan dan juga setelah terpenuhi ini juga bisa untuk meningkatkan ekonomi. Kemudian peran perempuan. Pengalaman praktis saya bekerja sama dengan kelompok-kelompok perempuan di Desa Kawalelo, ya.
desa yang kami kembangkan sorghum, kemudian di desa Wakerong, Kecamatan Nagahutun, Kabupaten Lembata, kemudian di desa di Aransina, Tanjung Bunga, dan banyak desa-desa lainnya, bahwa mereka sangat membutuhkan sentuhan-sentuhan pengetahuan tentang bagaimana mencintai tanaman sorghum ini seperti apa sih. Ya, jadi bukan hanya ayo kita tanam, tapi juga mengajak mereka untuk mengenal pangan lokal itu, pangan lokalmu yang ada di daerahmu seperti ini. Kemudian bagaimana kita mencintainya, dan apa yang harus kita lakukan, bagaimana membudidayakannya, mengembangkannya, mengolahkannya, dan perempuan-perempuan sederhana yang kita anggap sederhana ini ternyata bisa menjadi pemimpin bagi komunitasnya. Dan dampak sosialnya tentu dengan keterlibatan perempuan ini, keberhasilan sorghum yang kami kembangkan sangat luar biasa masif, ya. Artinya gerakan-gerakan kecil ini yang diawali tanpa modal, ya, tanpa modal, tapi tetap ya benih itu yang saya dapatkan dari modalnya, modal benih, ya, bukan tanpa modal juga. Artinya ini bisa berkembang cukup cepat karena bukan hanya kerja saya pribadi, tapi juga berkat dukungan-dukungan dari mereka-mereka yang memiliki hati, memiliki persepsi yang sama, bagaimana kita keluar dari miskin pangan, miskin air, miskin gizi, dan kemudian kalau kita melihat juga indikator-indikator yang saya lihat tadi, saya optimis kalau satu masalah bisa diselesaikan, pangan saja dan air, itu bisa menjawab semua. NTT nggak miskin kok. Terima kasih. Ya, terima kasih Mama Maria Loretta atas paparannya, sangat menarik. Saya menarik ada benang merah dari yang disampaikan oleh Mama Maria dan juga Pak Frans dan juga Pak Steph kalau tidak salah, tentang bagaimana indikator-indikator kemiskinan dan juga konteks di mana kita hidup di NTT ini sebenarnya kadang tidak benar-benar pas begitu. Jadi indikator-indikator yang dipakai untuk memberikan label bahwa kita adalah miskin provinsi. Miskin kadang tidak pas dengan realita kita di lapangan. Jadi kemiskinan itu menjadi label kultural, bukan menjadi fakta yang tapi itu hanya label kultural yang sebenarnya bisa kita lawan, dan juga bagaimana kita melihat kembali dalam kondisi kita di NTT, keanekaragaman hayati dan sebagainya, itu sebenarnya kita punya potensi, bisa kita gunakan sebagai titik tolak untuk menciptakan kesejahteraan atau membangun kehidupan yang lebih baik di NTT sendiri dalam konteks kita ini. Sangat menarik diskusi dan juga pandangan dari Ibu Maria dan juga Bapak Ibu sekalian. Kita masuk dalam sesi diskusi terbuka. Ini saya langsung membacakan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para audiens yang mengikuti talks kita, baik itu secara langsung itu lewat live stream di Facebook. Ada beberapa pertanyaan, ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama itu, apa strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan? Dan juga pertanyaan yang kedua, apa indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur penurunan kemiskinan? Yang pertama adalah strategi yang efektif dan juga indikator keberhasilan yang digunakan untuk mengukur penurunan kemiskinan. Nah, ini berhubungan dengan data dan juga berhubungan dengan strategi dan treatment yang digunakan, upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menurunkan kemiskinan ini. Tentu mengakomodir banyak hal terkait perspektif masyarakat yang ada di NTT, konteksnya seperti apa, kira-kira bagaimana cara kita untuk menanggulangi kemiskinan multidimensi ini. Oke, mungkin silahkan saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk saling menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing pembicara, masing-masing peserta. Kita masih punya waktu sekitar 20 menit. Ini sedikit perpanjangan dari pihak EF Talks. Kita perpanjang waktu diskusi kita sekitar 20 menit.
kita mungkin bisa mengawalinya dari mungkin paparan data dari Bapak Dr. Alphonsus Theodorus dari Kepala Bapperida Provinsi NTT tentang data-data terkait kemiskinan multidimensi di NTT. Kami persilakan kepada Bapak Alphonsus untuk bisa memberikan paparan kepada kita mungkin sekitar 5 menit begitu Bapak. Ya, saya mungkin cepat aja Pak, karena Siap, terima kasih Bapak. sorry, minta maaf saya ada kegiatan lain ini, saya agak padat ini karena besok ada rapat yang cukup penting juga. Jadi mungkin saya tanggapi dulu dari beberapa statement teman-teman yang sudah melakukan beberapa pendapat. Yang pertama begini, ini saya punya data yang bisa kita lihat secara bersama, data sangat real time, dan saya coba menjawab strategi mengatasi kemiskinan dan termasuk indikator apa yang bisa kita lihat untuk melihat keberhasilannya. Ya mungkin kalau tidak berkenan saya singkat-singkat saja. Ini ada beberapa instrumen data yang bisa saya share. Kelihatan ini Pak? Ya, kelihatan. Kelihatan ya. Jadi saya share begini. Saya terima kasih beberapa pendapat sudah disampaikan. Yang pasti pertama, upaya kami untuk mengatasi kemiskinan di NTT mulai dengan data duluan. Tadi saya sudah sampaikan. Kalau lihat dari data teman-teman dari Kompas tadi, ya mudah-mudahan saya tidak salah atau mungkin Pak Frans yang benar, saya tidak tahu. Tapi ini data BPS. Jadi dia cenderung turun, memang 2020 ke 2021 dia naik. Terus dia turun. Saya sulit juga untuk menjawab per hari sekitar berapa ribu tadi, tapi data saya seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa dicocokkan. Data saya dari BPS juga. Nah, kemudian ada informasi tadi tentang data untuk garis kemiskinan kami. Ya, saya harus sampaikan, garis kemiskinan di NTT ini ada 507.000 sekian. Itu jelas sekali di dalam posisi NTT, sementara nasional sendiri hampir 560.000 sampai 580.000 sekian. Itu bagi dari non-pangan sama yang pangan ya. Nah, kemudian sedikit saya mau memberi informasi lagi, ini perbandingan. Ini saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yosef, saya tidak perlu jelaskan kembali. Ini beberapa angka yang kelihatan dari multidimensi, saya tidak perlu jelaskan lagi, secara umum bisa terbaca di sini. Nah, kemudian ini aspek ekonomi, aspek lingkungan, terus masuk ke aspek sosial. Saya ingin sampaikan juga, ada satu data yang bisa harus dilihat oleh teman-teman, ini datanya, saya share lagi. Ini indikator yang memang dipakai oleh kita di pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk melihat posisi NTT. Ya, ini saya mau share lagi double ini ketimpa ini yang satu nih, sebentar Pak ya. Siap. Sebentar. Kalau tidak nih saya repot ini. Bentar ya. Ya, saya baca aja deh. Ini kalau tidak nanti ketiban ini. Nah, itu untuk yang disampaikan oleh Ibu Selvi tadi. Itu ada beberapa indeks yang dipakai oleh kami untuk mencoba mengatasi persoalan di NTT. Baik dari tingkat pengangguran, persentase penduduk yang miskin, laju pertumbuhan ekonomi. Itu yang saya jawab, indikator ini yang kita lihat keberhasilan kita mengatasi kemiskinan dengan strategi yang ada. Ini terbaca semua di file saya, ada dari sisi tata kelola, dari sisi lingkungan hidup, dari sisi ekonomi, termasuk ini semua sektor yang menyangkut di daerah, termasuk hal-hal yang sifatnya kepada indeks risiko bencana dan seterusnya. Ada di data saya, kita cukup banyak yang merah, saya kasih tahu. Cukup banyak yang merah itu di bawah provinsi, di bawah nasional. Tapi kita juga cukup banyak yang biru, yang menunjukkan kita di atas nasional. Tapi kita juga dalam posisi yang hijau di antara nasional sama di provinsi untuk masing-masing kabupaten. Saya punya data tentang itu yang bisa terlihat bagaimana skema daripada upaya-upaya kita mengatasi kemiskinan. Terus saya masuk lagi di sini Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman semua, masuk ke file yang sudah saya utarakan tadi. Nah, dari ini kelihatan, masih kelihatan Pak? Masih kelihatan filenya Pak? Belum kelihatan. Sebentar Pak, ini saya ada buka file banyak Pak soalnya. Saya tutup satu dulu, saya buka yang lain ya. Kalau tidak, saya tidak punya basis data. Saya tidak mau bicara dengan teman-teman penggiat, kemudian data saya lemah, saya nggak mau ya, karena itu beresiko terhadap statement-statement saya. Ini kemiskinan kita untuk fenomena multidimensi, kita coba di ini teoritisnya Pak. Saya harus sampaikan di forum ini, kita bicara boleh banyak Pak, tapi dia punya cara buat tidak semudah yang kita bicarakan. Itu saya harus sampaikan. Banyak hal yang kita lakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, dia punya implementasi tidak semudah yang kita bayangkan. Saya kasih contoh Bapak Ibu yang saya hormati.
Bapak Ibu lihat itu jembatan Liliba. Itu proses dari 2012, baru terbangun 2024. Ada satu proses yang panjang untuk mewujudkan akses bagaimana jalan di Kota Kupang ini memenuhi kebutuhan. Itu dulu, itu jembatannya ya. Itu salah satu contoh. Banyak hal yang lain juga. Bendungan kita lakukan sekarang 7. Saya terima kasih teman-teman sudah bilang bagaimana dengan skema untuk coba melakukan integrasi yang baik sehingga implementasi daripada indikator yang dibuat bagaimana mengatasi kemiskinan. Bendungan yang terbangun ini ada upaya dari daerah dan provinsi sama kabupaten untuk mencoba mewujudkan pemanfaat bendungannya seperti apa. Terima kasih tadi teman-teman dari Kompas sudah coba masuk ke area, ada satu perdebatan di daerah, bagaimana sektor kemiskinan diangkat dan seterusnya. Silakan itu dilakukan, tapi pemerintah mencoba mengoptimalisasi semua langkah-langkah yang bisa dilakukan. Saya masuk ke slide yang berikut. Ini tantangan kita Bapak Ibu yang saya hormati. Basis data sudah saya sampaikan tadi. Kita masih punya exclusion error dan inclusion error. Ada yang miskin, ya, tidak terjangkau. Ada yang sudah tidak miskin, masih mengaku miskin. Ini, data ini yang kita lagi dorong sekarang, padu padankan. Nah, kemudian ini ada beberapa kunci utama. Kemiskinan ini teoritis sekali bisa terbaca Bapak Ibu yang saya hormati. Ini beberapa program yang kita lakukan, dan ini 3 strategi penanganan kemiskinan. Baik yang pemerataan data kemiskinan maupun garudasi kolaboratifnya. Ini strategi kami. Beban pengeluaran umum, saya sudah sampaikan tadi, ada beberapa strategi kita yang kita lakukan. Sampai dengan sekarang, data yang tadi disampaikan oleh saya, turun 19,48, itu menjadi bagian yang memang kita lakukan tahun demi tahun. Memang tidak banyak turunnya, tapi upaya pemerintah terlihat juga untuk kemiskinan sektoral tadi teman-teman sudah kasih tahu, 80% turun 60%, itu menunjukkan ada upaya kerja keras dari pemerintah. Nah, kemudian ini program kemiskinan ini baik untuk strategi P3KE-nya, kegiatan PGE-nya, baik bantuan KUB, pengelolaan dana BOS dan seterusnya. Kemudian ini padu padan yang kita dorong terus Pak. Ini saya baca cepat-cepat saja. Ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu yang saya hormati. Di data ini akan terlihat perbedaan yang seperti disampaikan oleh teman-teman dari Kompas. Ini data Resosek itu menerangkan dia menerima layak tidak yang 3,6 juta tadi. Ini karena dia sudah bagi desil melihat data registrasi sosial ekonomi bagi penerima bantuan atau bagi upaya untuk mengatasi pencegatan supaya dia jangan miskin. Sebabnya yang kita dorong. Nanti saya kasih tahu ada beberapa slide yang kita sudah lakukan di beberapa contoh desa yang kita akan lakukan nanti berkembang ke seluruh desa yang ada di NTT. Singkat saja ini graduasi yang kita lakukan, pendekatan graduasi terus ya, perlindungan sosial dan seterusnya. Ini ada satu contoh desa yang kita sudah lakukan Bapak Ibu yang saya hormati. Masuknya seperti ini, Bapak Ibu. Ini ada penerima bantuan terus di sana, kemudian pemanfaatan hasil hutan kayu karena dia punya potensi di sana, bantuan motor terus kita konsentrasi di desa itu. Ada dari bank, ada dari lembaga mitra skala dan seterusnya, ada juga dari lembaga agama dan seterusnya. Ini yang kita dorong, yang belum ini yang sudah ini kita masuk, yang belum yang silang ini yang kita dorong. Sehingga ini yang kita upayakan di setiap desa terkonsentrasi sebagaimana saya sampaikan. Nah, kemudian ini masuk ke slide yang berikut. Saya pikir ini beberapa pensasaran cermat untuk basic data. Saya sudah sampaikan tadi, persoalan data masih mendominasi. Nah, kemudian ada statement saya terakhir, mempercepat saja jawaban saya. Untuk Pak Umbu, saya harus sampaikan Pak Umbu, kami di provinsi itu punya Citandra Mitra. Citandra Mitra ini itu ada kemanfaatan dari sisi untuk mendukung keberhasilan program dari teman-teman lembaga mitra. Saya punya catatan, lembaga mitra yang ada di NTT ini ada 44 ini Pak. 44 tercatat di saya dengan status dan lokasi yang dia turun untuk melakukan penanganan. Jadi kalau ada teman-teman di kabupaten yang tidak melakukan keseriusan untuk berkolaborasi dengan tempat lembaga mitra, catat ke saya aja Pak, saya akan tegur mereka itu. Kalau di saya punya catatan ada 44 yang tercatat sini. UNICEF, WFP, YOM, AIB, Selfan, Plan, Save the Children, WFP, TNC, banyak 48. Dan saya punya aplikasi Chandra Mitra untuk memperhatikan ini. Sehingga keseriusan kami untuk menyelesaikan NTT, NGO ini kita libatkan. Nah, kemudian Pak Yahya, saya terima kasih Pak Yahya, beberapa catatan tadi sudah sampaikan. Saya lompat dari Ibu Blandet dulu untuk stunting. Ibu, saya harus sampaikan begini, SKI kita itu ada penurunan dari tahun 2018 sampai 2023. Dari 43,8 turun 37,9. Itu di antara Rikesdas itu ada setiap tahun lakukan SSGI. Turun 37, 35,5, kemudian SKI 37,9 yang memang kita tertinggi satu Indonesia. Nah, kita lagi upaya terus dengan berbagai langkah
yang memang data-data yang ada saat ini kita lagi menyempurnakan dengan data FPPGBM. Dan kemudian kita berusaha untuk timbang ini sampai kepada 90% lebih sekian. Catatan yang Ibu sampaikan menjadi perhatian kita karena kita punya data SKI juga untuk mendorong penyelesaian daripada isu-isu yang saya sampaikan. Untuk sektor pendidikan, Pak Yahya, saya terima kasih Pak Yahya. Ada beberapa forum yang saya ikuti untuk pendidikan. Ini saya kasih garis bawahi juga. IPM kita itu paling tinggi itu ada di Kota Kupang, 80,62. NTC sendiri 66,68. Ini per 2023. Sehingga bicara tentang rata-rata lama sekolah, kemudian usia harapan hidup yang ada menjadi bagian dari IPM, kemudian bicara tentang angka harapan lama sekolah, kemudian bicara tentang partisipasi sekolah yang Bapak sampaikan, ini memang tidak bisa lepas dari kolaborasi kita dengan teman-teman di kabupaten. Karena Bapak Ibu, pemerintah pusat sudah melakukan beberapa tahapan untuk peningkatan dari PSPM, di mana DAU itu ada spesifik grant yang menjadi nominasi untuk bisa lakukan penanganan secara serius di sektor pendidikan. Saya juga ingin sampaikan ke teman-teman Mama Loreta ya urusan sorghum Pak Ibu. Saya harus sampaikan begini Bu, untuk sorghum saya waktu tes PIM menjadi eselon 2, saya kasih tahu ini. Di forum resmi itu, saya memberitahu kepada pansel yang uji saya. Saya punya mimpi, NTT ini lepas jangan makan nasi lagi. Karena beras itu menjadi dominasi untuk urusan inflasi kita. Masih berat itu beras, urusan beras itu. Sementara beras itu menjadi indikator pangan yang paling besar. Hampir 30-40% untuk bicara tentang kemiskinan di NTT. Nah, saya harus sampaikan waktu itu, bagaimana kalau kita rubah skema ini. Ya memang saat ini Bapak Ibu yang saya hormati, penduduk dunia hampir 7 miliar, 8 miliar, ini 3/4 itu makan beras. Sementara pusat sendiri menerangkan kemiskinan itu, ya bicara di beras untuk lihat untuk kemiskinannya. Kalau saya mau rubah itu, saya harus omong di semua negara, itu yang dipakai indikatornya. Tapi kita mulai dengan sosialisasi supaya rakyat kita itu jangan tergantung sama beras. Nah, skema tadi ubi dan seterusnya luar biasa. Ini kalau kita dorong terus, nanti angka inflasi di kita dengan sendirinya bisa tidak sampai 1 nanti. Karena beras itu masih berdominasi daripada angka inflasi yang terjadi di NTT. Itu saja mungkin beberapa catatan penting saya. Saya terima kasih atas diskusi kita hari ini. Sangat update, sangat menerangkan beberapa kondisi NTT. Saya ada bersama tim, saya ada ajak nanti menjadi catatan. Yang pasti RPJPD kita sekarang berproses untuk diperdakan. Saya berharap di September bisa diperdakan. RPJMD teknokrat kita juga kita sudah berikan ke teman-teman di KPU, ya saya harus kasih tahu, dan memang integrasi dari perencanaan pembangunan kita, konsentrasi kita masih kepada isu kemiskinan, kita dorong supaya angka itu tidak hanya 3-4% saja turun, kita dorong supaya 5 tahun lebih cepat. Itu aja dari saya kembalikan ke Pak Moderator, mohon maaf saya tidak bisa ikut terlalu lama lagi, mohon maaf saya ada lagi kegiatan PKN 2, saya punya tugas yang banyak harus saya bereskan ya, karena besok saya harus presentasi lagi. Itu aja, terima kasih, Tuhan memberkati kita, wassalam. Terima kasih Bapak Alfonsus atas paparan dan juga tanggapannya. Terima kasih juga sudah menghadiri EHF Talks di hari ini. Kiranya Bapak senantiasa diberkati dalam tugas. Terima kasih. Saya izin live ya Pak ya, saya lagi masuk ini, sudah dikontak teman-teman yang kelompok ini. Makasih Pak. Terima kasih Pak Alfonsus. Salam hormat semua untuk teman-teman. Bye-bye. Iya. Mungkin kita ke Pak Stef Makambombo. Silakan Pak Stef. Tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Bapak Alfonsus dan juga Bapak Stef ada beberapa catatan mengenai upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menekan tingkat kemiskinan di NTT. Silakan Bapak Stef, mungkin menanggapi juga paparan pengalaman dari para pembicara yang lain. Silakan. Oke, baik Kak Jo. Terima kasih. Pertama dari Pak Alphonse tadi, ya saya pikir begini. Di daerah juga kami mendengar banyak ya bagaimana perjuangan teman-teman di daerah untuk memastikan data yang bisa benar-benar dipakai untuk mengukur kemiskinan yang aktual itu dan apa yang disampaikan tadi. Itu benar-benar perjuangan mereka. Tetapi pada kenyataannya ya pemerintah pusat menggunakan satu data itu. Jadi berangkat dari itu menurut saya, ya yang kedua yang disampaikan oleh Bung tadi wartawan Kompas. Nah itu itu juga praktek yang terjadi misalnya di Sumba. Ada sebuah riset yang dilakukan oleh seorang peneliti Belanda, Jack Lonvel, di sebuah daerah di Lawonda. Dia mengatakan bahwa dulu itu mereka bisa panen dalam 1 tahun itu
hanya 2 bulan saja mereka tidak panen. Jadi sepanjang tahun mereka panen. Sama dengan masyarakat Buti tadi itu. Tetapi apa namanya pertanyaan sekarang, kenapa itu tidak bisa ketangkap oleh BPS, data BPS? Nah, oleh karena itu saya berpikir begini, melihat perjuangan teman-teman di birokrasi maupun yang selalu apa namanya setara dengan kita juga yang melihat real di lapangan, nampaknya kita perlu rekonsiliasi data ya antara BPS dan pemerintah. Jadi menurut saya begini, oke, rekonsiliasinya begini, ada data yang sifatnya umum, ya itu menjadi kewenangan nasional lah gitu. Tetapi ada kewenangan data yang spesifik lokal, sehingga bentuk intervensinya juga bisa dikerjakan oleh pemerintah pada tingkat lokal. Sehingga tidak selamanya keputusan yang dari pusat itu diikuti semua oleh pemerintah di daerah. Menurut saya kita harus menuju ke sana gitu. Kita rekonsiliasi semua data itu dan kita membuat keputusan yang sifatnya apa namanya faktual di lapangan. Nah, yang berikutnya saya berpikir begini, ya eh, sepertinya kita bicara tentang Indonesia Emas, ya kita harus bisa memutuskan bahwa oke, program-program seperti saya bilang tadi bahwa yang ada program-program penanggulangan kemiskinan itu sifatnya hanya untuk bertahan hidup, kita harus merubahnya sekarang gitu. Bagaimana kita lebih fokus pada membangun generasi mulai dari usia emas, yaitu 1.000 hari pertama kehidupan maupun usia emas 0 sampai 5 atau 6 tahun. Menurut saya seperti tadi Ibu dari UNICEF kalau nggak salah, saya sepakat dengan itu. Kita harus putuskan sekarang fokus apa namanya program kita pada generasi emas tadi itu ya untuk membangun Indonesia emas. Saya pikir itu kita sudah mulai di beberapa daerah ya, misalnya di Sumba Barat ketika kita fokus pada bagaimana anak-anak usia dini itu ya dipersiapkan dengan baik ya. Itu adalah salah satu contoh yang baik yang saat ini sementara dikerjakan di Sumba Barat. Nah, yang berikutnya saya melihat tadi kenapa program-program pemerintah dalam hal ini misalnya bicara tentang pangan. Nah, memang menurut saya sudah susah, Ibu. Birokrasi kita saat ini adalah seperti saya bilang tadi, sudah birokrasi neopatrimonial, di mana semua yang sifatnya dari pusat itu ya diterima sebagai sebuah kebenaran. Contoh saja tadi pangan. Nah, kalau pangan, menurut saya, coba kita lihat, kita mundur kembali ke belakang terkait dengan revolusi hijau. Revolusi hijau kan bicara tentang pupuk, teknologi, irigasi, ya, itu adalah paket-paket revolusi hijau yang juga sebenarnya dipakai oleh pemerintah pusat sampai dengan saat ini. Misalnya apa? Program Pajale, ya, padi jagung kedelai. Itu adalah program-program yang diturunkan dari pusat yang harus dilaksanakan oleh daerah. Dan birokrasi kita tidak bisa melawan itu. Ya, kalau kita berpikir dalam konteks teori sosial ini sudah program revolusi hijau itu dia menciptakan habitus. Ya, dia tidak hanya lagi sekedar metode kerja untuk meningkatkan apa namanya produksi, tapi dia sudah menjadi cara berpikir dan cara berpikir itu merubah cara orang berbudidaya dan cara orang makan juga. Tadi kalau orang makan ubi atau jagung itu dianggap belum makan, harus makan beras atau padi. Nah, saya pikir ini apa namanya respon saya terhadap hal-hal yang sudah disampaikan tadi oleh beberapa pembicara dan tadi oleh Pak Alphonsus. Sementara itu dulu dari saya. Terima kasih Pak Stef. Sangat menarik catatan mengenai pangannya. Kalau kita melihat juga bahwa pangan yang menjadi ciri khas atau sudah baik bertumbuh di daerah kita itu disebut pangan alternatif. Ya, bukan sedangkan yang dari luar yang dimasukkan ke NTT disebut pangan utama. Itu sangat menarik juga untuk ditelaah kalau kita perhatikan. Yang istilahnya berlaku dan berjalan dengan baik di sini disebut sebagai alternatif ketimbang yang utama begitu. Ya. Itu sangat menarik untuk ditelaah lebih jauh. Tapi kita lanjut dulu ke yang berikutnya, Ibu Belandina Rosalina. Baik, mungkin ada tanggapan Ibu terhadap paparan yang tadi disampaikan oleh Bapak Alphonsus dan juga para pembicara yang lain. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin dari saya ada beberapa poin penting. Jadi kalau kita melihat tren, sebenarnya memang
ada tren positif penurunan berbagai masalah gizi di NTT ya, termasuk di dalamnya stunting. Namun memang ketika kita melihat membandingkan secara nasional, kemudian menggunakan threshold dari WHO, prevalensi kita di NTT memang masih masuk tergolong sangat tinggi. Jadi memang masih dibutuhkan lagi upaya-upaya yang lebih apa namanya effort yang lebih kuat untuk bisa bagaimana menurunkan prevalensi ini. Jadi memang kita menghadapi bukan saja masalah kekurangan gizi kronis dalam hal ini stunting, tapi di NTT juga bersamaan kita menghadapi masalah kekurangan gizi akut ya atau gizi kurang gizi buruk yang mana tadi sangat relevan dengan apa yang dipaparkan oleh pembicara lainnya Ibu Silvi, kemudian juga Ibu Mereta bagaimana dengan perubahan iklim dan lain sebagainya ini sangat cepat mempengaruhi anak-anak kita untuk rentan jatuh ke dalam gizi kurang dan jika kita tidak tangani jatuh ke dalam gizi buruk. Sementara kita tahu bahwa anak gizi buruk berisiko meninggal hampir 12 kali ya dibandingkan anak gizi sehat. Dan ketika kita bicara upaya pencegahan stunting, anak-anak yang gizi kurang dan gizi buruk ini kalau tidak ditangani maka mereka berisiko 3 kali untuk jatuh ke dalam stunting. Nah sebenarnya apa yang dilakukan sekarang oleh pemerintah Indonesia juga yang dilakukan di NTT adalah sudah sesuai dengan rekomendasi global bagaimana upaya-upaya pencegahan di 1000 hari pertama kehidupan ya. Jadi bagaimana memberikan layanan yang terintegrasi melalui pendekatan multisektoral, multisistem ini akan sangat membantu bagi anak-anak yang rentan dan keluarga-keluarga agar mereka terlindungi dari ancaman masalah-masalah gizi ya. Kemudian juga perlu sebenarnya dengan keadaan sekarang lebih memperkuat lagi cakupan dan kualitas ya. Jadi sebenarnya sudah dilakukan apa namanya program-program intervensi yang berbasis bukti, tetapi memang perlu apa namanya lebih diperkuat cakupan dan kualitasnya sehingga ini dapat memberikan apa upaya yang optimal dalam upaya pencegahan ya. Nah, ada 3 hal mungkin yang perlu menurut saya perlu untuk diperkuat adalah bagaimana melindungi dan mempromosikan diet yang positif termasuk tadi apa ya mengoptimalkan pangan-pangan lokal yang bergizi, kemudian juga bagaimana positive feeding antara pengasuh dan juga anak dan juga apa ya praktek pengasuhan yang positif. Kita tahu bahwa banyak balita-balita kita yang pengasuhannya dilakukan oleh extended family karena ibu atau pengasuhnya harus apa bekerja baik di ladang atau bahkan ada yang bekerja di luar negeri sehingga balita-balitanya ini dititipkan kepada keluarga keluarga lainnya. Nah, di mana mereka ini sering sekali tidak dibawa ke posyandu atau juga puskesmas ketika mereka sakit, ujuk-ujuk ketika ketemu mereka sudah punya masalah gizi. Kemudian juga kita perlu memperkuat sistem ya, sistem yang dalam hal ini bahwa kita tidak bisa saja melihat dari sistem kesehatan, tapi perlindungan sosial, kemudian air bersih dan sanitasi, dan juga kita perlu partnership ya. Jadi sudah saatnya untuk partnership yang lebih strategis antara pemerintah, mitra-mitra pembangunan, kemudian juga organisasi-organisasi berbasis masyarakat, termasuk juga tokoh agama dan tokoh masyarakat, sehingga ini bisa saling bahu-membahu untuk mengatasi masalah gizi yang ada di NTT. Demikian, Pak Moderator. Siap, terima kasih Ibu Blandina atas tanggapannya. Eh, mungkin yang berikut ke Pak Frans, silakan Pak Frans. Kita sedikit aware dengan waktu, karena kita sudah hampir jam 9 malam. Mungkin kita bisa persingkat apa poin-poin penting yang perlu kita garis bawahi terkait dengan penurunan kemiskinan di NTT. Terima kasih. Silakan Pak Frans. Ya, Bung Daniel. Jadi poin dari saya adalah semua stakeholder jangan melihat kemiskinan ini sebagai proyek untuk apa namanya kepentingan sesaat gitu. Tapi bagaimana orang-orang masyarakat kita itu kita berdayakan. Misalnya dia tenun, bagaimana kita mendorong supaya pemasarannya bagus. Kalau dia petani, bagaimana kita support dia sehingga hasil pertaniannya lebih maksimal lagi. Apa namanya pasarnya kita siapkan. Seperti itu saja. Karena kan kemarin kalau saya lihat di Mbai itu argumentasi pemerintah kan untuk apa namanya menekan kemiskinan di sana dengan membangun bendungan. Padahal kita tahu bahwa banyak sekali kegagalan di bendungan itu. Di Roti Klot misalnya
tahun lalu Kompas ke sana, kami meliput ke sana, areal di bawah itu di atasnya bendungan, di bawah areal pertanian dan disiram menggunakan mobil tangki. Bayangkan coba, bendungan itu hampir 0,5 triliun, tapi tidak memberikan hasil yang maksimal di sana begitu. Jadi jangan melihat kemiskinan itu sebagai proyek gitu, tapi bagaimana orang-orang kita, masyarakat kita itu kita berdayakan. Sama juga dengan stunting, Bu Belandina. Saya koreksi, NTT malah naik, Bu. SKI 2023 itu tahun 2022 prevalensi kita 35,5, kemudian naik pada 2023 menjadi 37,9. Jadi ini malah naik. Sementara secara nasional kita tahu bahwa dalam tahun 2023 kemarin negara itu habiskan duit 30 triliun. Tetapi tahu turunnya cuma berapa? 0,1%. Artinya apa? Ada yang salah dengan penanganan kita. Kita jangan melihat problem kemiskinan stunting itu sebagai proyek. Itulah potret kami media di lapangan. Jadi saya kira demikian, dan terakhir saya terima kasih bertemu dengan orang-orang hebat di sini, terutama mentor saya Kakak Silvi yang belasan tahun saya tidak jumpa. Malam ini saya bertemu dia. Mungkin dia sudah lupa saya, tapi saya masih ingat. Beliau mentor saya waktu sama Silvi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih Pak Frans atas tanggapannya. Silakan mungkin Ibu, kita ke Ibu Silvi. Silakan Ibu Silvi. Baik, terima kasih Kakak Jos. Saya mau mulai dengan memberikan penegasan bahwa urusan lingkungan dan kemiskinan ini ke depan akan semakin relevan karena urgensinya juga akan semakin tinggi dengan perubahan iklim ya. Kita tahu bersama dengan perubahan iklim meningkatkan berbagai kerentanan yang terhadap bencana-bencana yang sifatnya hidrometeorologis ya, yang terkait dengan iklim. Karena itu dari saya ada beberapa poin yang saya mencoba untuk straightforward. Saya mencoba ya, saya tidak janji Pak Kak Yos ya. Saya mencoba untuk straightforward. Yang pertama, fokus pembangunan masyarakat maupun pemerintah pentahelix bahkan itu sebaiknya, karena konteks kita NTT seperti yang sebelumnya saya jelaskan, sebaiknya kita fokus pada salah satu fokus utama adalah pada securing basic needs. Ya, jadi basic needs kita terlepas dari apa kita mau bikin lipat ganda keuntungan dan sebagainya, oke, itu baik, tetapi basic needs di-secure karena ada banyak dari masyarakat kita ini adalah masyarakat yang semi subsisten yang terkait pada alam semata untuk penghidupannya, untuk kehidupannya bahkan. Jadi basic needs dalam hal ini air, pangan, dan energi, kita harus bisa memastikan dengan strategi-strategi yang tepat, memastikan bahwa ini bisa kita penuhi sendiri. Ya, yang namanya air, pangan, dan energi bisa kita penuhi sendiri. Dalam hal ini maka apa yang kita diskusikan tadi dalam hal pangan itu sudah sebetulnya diskusi kita ke arah yang benar. Dan setahu saya juga pemerintah daerah pun sudah melakukan beberapa langkah untuk bisa ke arah yang seperti itu juga, ke arah yang tepat juga. Tadi Pak Alphonse bilang bahwa dalam PIM 3-nya itu ya sorghum sebagai makanan pokok dan sebagainya. Itu kita sebetulnya diskursusnya sudah ada. Tinggal bagaimana strateginya itu dan implementasinya itu sinkron begitu, baik dari penganggaran, regulasi, semua instrumen yang harusnya digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan, mulai dari anggaran, birokrasinya, dan regulasinya. Kedua, kita harus inovasi karena konteks kita ya, kita harus punya inovasi. Tadi securing basic needs pun harus dengan inovatif ya. Tadi sudah banyak contoh, saya kira Kak Yaya, Ibu Mama Tata dan sebagainya itu sudah melakukan banyak inovasi yang diamplifikasi begitu oleh pemerintah. Against all odds begini, maksud saya against all odds adalah tadi yang kita diskusi itu. Secara nasional pembangunan ini tidak mengakomodir konteks kita dalam banyak hal. Nah, apakah birokrasi kita cukup punya inovasi, cukup punya keberanian untuk bergerak, untuk bernegosiasi dalam hal either specific grant kah, block grant kah, transfer daerah dalam model apapun, perencanaannya dalam SIPD bagaimana itu disiasati dan sebagainya, sehingga kita bisa
membangun di arah yang memang sesuai dengan konteks dan kebutuhan NTT. Dan dalam konteks lingkungan, saya tadi bilang itu ya, kita lakukanlah dengan benar. Kita punya RT RW, kita punya KRB, kita punya KLHS. Coba kita lakukanlah dengan benar perencanaannya, memang sesuai dengan hasil-hasil kajian yang kontekstual itu. Keempat dan kelima ini saya mention saja, itu soal edukasi dan soal kolaborasi tadi. Saya kira edukasi memang perjalanan kita masih panjang ya Kakak Yaya ya, tapi dalam soal kolaborasi tadi Pak Alfons bilang itu sudah ada lagi-lagi instrumen ya si apa mitra, si Canda Mitra, tetapi beyond instrumen sebenarnya sudah ada banyak sekali upaya-upaya dari pemerintah daerah untuk menjadi lebih kolaboratif. Saya pikir ini perlu diapresiasi dan itu kita harus berjalan seperti itu. Itu dari saya dan minta maaf memang sudah 8:58 tapi saya harus menyapa Pak Stef, Kakak Franz, saya masih ingat muka sungguh. Kak Lani, Mama Tata sudah lama tidak ketemu tapi saya senang sekali melihat bahwa Mama Tata masih sangat aktif di sini. Saya kembalikan. Terima kasih Ibu Sylvie atas rangkumannya. Silakan Om Yahya, silakan. Ya, baik. Terima kasih Om Jos. Saya melihat kualitas hidup kita itu kan tergantung kualitas pendidikan kita hari ini ya. Ketika seorang terdidik, maka pasti dia punya mimpi hidup yang lebih baik. Karena saya melihat konsep pembangunan kita dari pusat sampai daerah, itu kebanyakan dalam tanda petik ya, itu selalu saja menumpuk hutang, Om. Nah, hutang ini kan bumerang untuk masyarakat, untuk generasi. Di hidup keluarga saja dia harus tanggung, dia harus makan apa hari ini, malam dia harus berpikir. Tapi kemudian pemerintah harus memberi dia tambahan hutang gitu ya. Saya percaya 5 tahun ke depan siapapun gubernurnya pasti akan menanggung hutang berapa miliar yang harus dia bayar begitu. Dan apakah hutang-hutang itu yang digunakan untuk pembangunan itu bagaimana kita memahami, bagaimana bisa membayar. Pembangunan itu bisa membayar hutang itu. Taruhlah misalnya Om, kita sebut NTT sebagai prioritasnya Ring of Beauty ya, pariwisata. Sejauh mana sih pariwisata kita memberi dampak pembayaran hutang, lalu kemudian bagaimana memberikan dampak kehidupan nyata di masyarakat. Nah, itu sela-sela itu kita perlu masuk dalam proses edukasi yang panjang, bagaimana orang melihat belajar itu bahagia sehingga kebutuhan pariwisata itu ya kita gitu yang nikmati. Kita sebut NTT ini indah, kita tidak nikmati orang lain yang datang. Kalau kita punya pendapatan yang bagus, pendidikan kita bagus, kita punya hasil kerja yang bagus, kita butuh wisata gitu. Kita butuh wisata dan itu pendapat loh, itu uang loh. Kalau bayangkan setiap keluarga setiap weekend dia harus wisata, itu PAD satu keluarga. Apalagi kita sebut lagi dana desa. Dana desa sekarang kalau kita sebut tanggung jawabnya dia harus ke PAUD misalnya. Tapi sekarang juga ada dikotomi PAUD negeri, PAUD swasta. Sehingga dana desa hanya untuk untuk anak-anak yang sekolah di bawah PAUD negeri begitu. Terus anak-anak yang swasta itu apakah bukan anak-anak negara begitu. Nah, dari sisi dasar, konteks dasar itu saja kita sudah melanggar banyak konstitusi sebenarnya. Sehingga kita sebut generasi bangsa ini ya harus seutuhnya, harus semua. Karena negara ini kan berpesan ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, jiwa dan raga itu harus dibangun. Tidak bisa mendikotomi anak di gereja mana, anak di masjid mana, anak di sekolah mana. Tapi perlu kita bangun. Karena semua ini, sekali lagi saya harus bilang, semua pembangunan ini utang ya. Dana desa juga utang, segala macam itu utang. Bagaimana generasi kita sekolah yang baik, belajar yang baik untuk bisa membayar hutang. Walaupun kemiskinan kita tidak sebut sebagai betul-betul hanya uang ya. Kemiskinan ya mungkin juga harus punya mimpi, harus punya imajinasi. Sehingga semua harus terbangun dengan baik. Sehingga pada saatnya semua masyarakat NTT, generasi emas kita, itu betul-betul terbangun dan punya masa depan yang lebih baik. Terima kasih untuk semua kita malam hari ini. Luar biasa senang bertemu Pak Stef, Kak Sylvie, Kak Blandina, teman mantan sejawatnya masih ngobrol. Kak Franz, terima kasih banyak. Pak Kepala Bapeda tadi dengan timnya masih hadir. Kak Franz, luar biasa. Ini janji ngopi kita belum jadi-jadi ya Om ya. Kita tunggu waktu yang tepat. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak.
Baik, terima kasih Om Yahya. Mungkin kita ke Ibu Maria, silakan Ibu Maria menanggapi sekaligus mungkin ada poin-poin penting yang ingin disampaikan terkait paparan-paparan dari para pembicara tadi. Silakan, Ibu. Ya, saya hanya ingin menegaskan bahwa bagaimana kita mau bekerja, bagaimana kita mau berpikir, bagaimana kita mau sekolah, kalau masalah pangan dan air tidak pernah terselesaikan. Ya, maka penting sekali kolaborasi untuk bagaimana kita bersama-sama menumbuhkan pangan kita sendiri. Mendorong dan mendukung masyarakat, terutama masyarakat adat, komunitas lokal, untuk bangga dengan makanan lokalnya. Dan harapan saya adalah kita bersama-sama kolaborasi, jangan pernah membiarkan air hujan mengalir ke laut. Tanam air ke dalam tanah, simpan dan tanam agar hijau NTT, makanan kita bisa tetap terjaga, maka ketahanan pangan di setiap rumah tangga akan tercapai. Selamat berjuang, teman-teman, Pak Stef, Pak Yosep, Ibu Blandina, kemudian ada Kakak Silvi, ada Nopati, Yahya, Pak Alphonse dari Bapeda. Terima kasih banyak. Di lain kesempatan kita akan bertemu. Mari bermain dan berkunjung ke tempat kami. Melihat ladang sorghum dan makan sorghum. Iya. Terima kasih Ibu Maria. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung diskusi kita malam hari ini. Diskusi yang cukup panjang, diskusi dan kita sudah membicarakan banyak hal, menyinggung banyak hal terkait dengan kemiskinan multidimensi ini. Karena tadi ada beberapa pembicara yang sudah sekaligus closing statement, saya mempersilakan kepada Bapak Ibu sekalian juga yang belum sempat memberikan catatan-catatan penegasan kira-kira apa langkah konkret atau upaya nyata yang perlu kita jaga atau perlu kita lakukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan multidimensi di NTT ini. Mungkin kesempatan 1 menit langsung to the point, penyampaian kira-kira langkah konkret apa yang perlu kita lakukan dalam bidang karya Bapak Ibu sekalian. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk menurunkan kemiskinan multidimensi di NTT ini? Mungkin dari Pak Stef, silakan Pak Stef. Mungkin. Oke, baik. Ya, closing statement, silakan. ya, berangkat dari pengalaman kami di lapangan, satu hal yang tadi sebelum saya singgung, sepertinya kita butuh kepemimpinan yang kuat. Ada banyak terobosan, ada banyak inovasi yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak. Tetapi kalau kepemimpinan daerah tidak kuat, dan menurut saya itu bermasalah. Ya, karena apa? Rekrutmen politik kita kan kita bisa melihat bagaimana kader-kader itu yang diutus oleh partai politik yang latar belakangnya kita tidak jelas, tapi pada hari jadi pemimpin, bagaimana dia bisa mengerti dengan inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh banyak pihak. Bagaimana itu mengalami keberlanjutan. Oleh karena itu menurut saya kepemimpinan yang kuat juga menjadi salah satu faktor kita di NTT. Iya, itu Baik. salah satu menurut Terima saya. kasih, Oke, Pak terima Stef. kasih. Kita ke Ibu Belanda, silakan mungkin Ibu. Satu hal yang perlu kita tegaskan atau kita perlu upayakan untuk menekan tingkat kemiskinan ini dari perspektif kesehatan, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Mungkin tadi sudah saya sampaikan dalam konteks NTT mungkin lebih penting bagi kita untuk memperkuat upaya-upaya pencegahan selama 1000 hari pertama kehidupannya, mulai dari remaja putri, ibu hamil sampai dengan anak berusia 2 tahun dengan intervensi-intervensi yang memang sudah dilakukan sekarang tapi diperkuat cakupan dan kualitasnya. Namun ketika upaya-upaya pencegahan gagal dan anak-anak kita mengalami gizi buruk, maka mereka perlu mendapatkan tata laksana sesuai dengan standar. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Blandina. Yang berikut Ibu Silvi, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Dari saya kita perlu ingat bahwa planet kita hanya satu. Jangan dihabiskan isinya dan kita butuh inovasi untuk bisa tetap berkembang, sejahtera, tapi tanpa merusak planet ini untuk menghindarkan kita dari bencana yang lebih besar dan lebih banyak, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Silvi.
Silakan Pak Frans. Ya. Terima kasih, Bung. Kami dari jurnalis akan terus mengkritisi, akan terus bertindak sebagai anjing penjaga untuk mengangkat, memotret kemiskinan, dan akan terus menggugat pemerintah dan berbagai pihak untuk bagaimana mengambil langkah untuk mengatasi kemiskinan ini lebih konkret gitu, dan tidak memandang kemiskinan ini sebagai sebuah proyek untuk kepentingan jangka pendek begitu. Usul saya kalau boleh, Bung, ini lagi momen pilkada, calon kepala daerah setelah ditetapkan nanti oleh KPU, diundanglah ke Insight Flowamora untuk kita tanya mereka, kita gugat mereka, kita akan menggali mereka seperti apa kiat mereka ketika nanti mereka memimpin NTT. Demikian, Bung Daniel, terima kasih banyak. Terima kasih, Bung Frans. Silakan, Om Yahya. Ya, baik. Terima kasih, Om Jo. Saya kira kata kunci yang ingin saya sampaikan adalah pendidikan kita di NTT harus konteksnya menyelesaikan masalah. Masalah kita NTT adalah kemiskinan yang kronis, maka pendidikan kita harus diarahkan kepada bagaimana bisa menyelesaikan masalah kemiskinan itu. Sebagai penutup, pesan Seneca, dia bilang belajar itu bukan untuk sekolah, tapi belajar itu untuk hidup yang sesungguh-sungguhnya. Jadi mari kita belajar untuk hidup yang sebenarnya. Terima kasih, Om. Ya, terima kasih. Terima kasih, Om Yahya. Yang berikut Ibu Maria, silakan Ibu. Mungkin ada statement terakhir yang mau disampaikan. Ya, saya sampai nafas terakhir saya akan terus mengembangkan sorghum sampai sorghum ini benar-benar diterima oleh seluruh kalangan, baik oleh pemerintah dan masyarakatnya. Sorghum menjadi tuan rumahnya sendiri. Salam sorghum bergizi, sehat dan berduit. Ya. Terima kasih Ibu Maria. Mungkin kepada teman-teman dari Baperida NTT, mungkin untuk closing statement dari Baperida, silakan. Mungkin ada Kakak Geri atau mungkin menyampaikan closing statement, silakan. Kami persilakan. Baik, dari saya, Pak Yosef. Ya, terima kasih. Silakan, Pak. Terima kasih. Ya, melihat dinamika diskusi yang sangat menarik ini, saya Esron dari Baperida. Ya, pada prinsipnya bahwa pendekatan penyelesaian masalah kemiskinan itu menjadi hal yang mutlak. Artinya dinamika persoalan kemiskinan masing-masing daerah satu dengan faktor determinan penyesalan itu harus menjadi perhatian, sehingga pendekatan penyelesaian itu harus betul-betul berdasarkan pendekatan wilayah atau pendekatan berbasis desa yang tentunya itu akan bisa menyelesaikan masalah. Seperti dinamika atau diskusi-diskusi yang sudah persoalan wilayah seperti ada bencana, itu otomatis program-programnya harus bisa mengarah kepada pencegahan, sehingga jangan lagi muncul mengantisipasi kemiskinan-kemiskinan baru dan juga multidimensi kemiskinan yang tidak pernah teratasi karena muncul lagi persoalan-persoalan baru. Sehingga pendekatan wilayah berbasis desa itu menjadi hal yang mutlak di dalam proses perencanaan penganggaran maupun evaluasi. Mungkin itu sebenarnya. Ya, baik, terima kasih Pak Efron atas closing statement-nya. Dan closing statement ini menjadi kesimpulan kita untuk diskusi terkait dengan bagaimana menurunkan kemiskinan multidimensi di NTT. Tentu ini ada banyak perspektif, ada banyak sudut pandang yang dipakai untuk melihat hal ini. Semoga itu memperkaya khasanah kita dalam berkarya di bidang masing-masing untuk menurunkan kemiskinan dan juga menjadi referensi bersama dalam bergerak untuk mencapai NTT yang lebih sejahtera. Mungkin demikian diskusi kita. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang hadir sebagai pembicara di malam hari ini. Ada Bapak Alfonsus dari Baperida, kemudian Bapak Stef Makambombo, Ibu Belandina, Ibu Silvi, Bapak Frans, kemudian Pak Yahya Ado, Ibu Maria. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan dan juga kesediaannya bersama kami di malam hari ini. Mohon maaf kami atas kekurangan-kekurangan dalam diskusi ini. Dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan untuk berkarya bersama ataupun berdiskusikan bagaimana kehidupan kita di NTT itu bisa dibangun lebih baik. Mungkin demikian kami dari Insight Flowamora minta terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.